3406. Dua anggota aliansi surga awan terluka parah oleh Luming dan memuntahkan darah. Bahkan dewa primitif pun sulit dipertahankan. Tubuh mereka menyusut dan menjadi normal. Hanya harimau raksasa yang tersisa, bahkan lebih tak terkalahkan. Gerbang dominasi menekannya, dan harimau raksasa itu menjerit. Sepotong besar kepalanya meledak, dan daging serta tulangnya berterbangan. Harimau raksasa itu berteriak. Tubuh besar itu terbang keluar dan menabrak batu besar. Batu pecah dan suara patah tulang menyebar ke seluruh penonton. Seluruh tubuh harimau raksasa itu cacat dan rusak parah, lalu tubuhnya menyusut dengan cepat. Itu tidak dapat mempertahankan tubuh dewa yang asli dan berubah menjadi bentuk manusia. Setelah berubah menjadi bentuk manusia, wajahnya pucat, dan mulutnya masih mengeluarkan darah, dan napasnya sangat tertekan. Menyentuh. Luming jatuh di depan pemuda dengan tanda berbentuk harimau di alisnya, menatapnya dengan dingin, membuat pihak lain menggigil dengan keringat dingin. Apakah kamu ingin menghancurkan Liga Nagaku dengan pencapaianmu seperti ini? Sebuah suara mengejek keluar. Kamu, jangan berpikir kamu bisa menjadi sombong jika kamu memiliki kekuatan. Kamu akan mati tanpa tempat pemakaman ketika para ahli dari aliansi langit awan kita keluar. Pria muda dengan alis berbentuk harimau mengaum dan mengancam Luming. Menyentuh. Luming langsung menendang wajah pihak lain, gigi dan darah berterbangan, hampir menendang wajah orang ini. Saat ini, kamu berani mengancamku dan ingin mati. Saluran dingin Luming. Ketiga anggota aliansi awan langit tidak berani berbicara lagi. Kemudian, Luming menggunakan kekuatan sihirnya untuk memegang cincin penyimpanan dari tiga anggota aliansi surga awan di tangannya dan berkata, kali ini, aku tidak akan membunuhmu. Tiga cincin penyimpanan ini akan menarik. Kembalilah dan beritahu kamu pemimpinnya. Jika kamu tidak menerimanya, coba saja. Dengan itu, Luming mengabaikan ketiga anggota aliansi awan langit dan berbalik. Tiga anggota aliansi awan langit terkejut bahwa Luming tidak membunuh mereka. Dia menarik napas panjang, lalu berjuang untuk bangkit dan pergi. Sebelum pergi, mata ketiga orang itu berbinar dengan cahaya dingin, mematikan mesin sedingin pisau. Pemimpin aliansi, jika kamu membiarkan pihak lain pergi seperti ini, aliansi awan langit pasti akan membalas dengan gila-gilaan. Tianxing datang dan khawatir. Apakah menurutmu jika kamu membunuh mereka, Yun Tianmeng tidak akan membalas? Luming tersenyum tipis. Tianxing terdiam. Sebelum anggota aliansi langit awan datang, manajemen puncak aliansi langit awan pasti sudah tahu. Bahkan jika mereka membunuh ketiga orang itu, aliansi awan langit akan tetap membunuh mereka. Itu sama apakah kamu menaruhnya atau tidak. Terlebih lagi, tiga antek kecil hanya tiga, yang tidak dapat mempengaruhi situasi keseluruhan. Di masa depan, mungkin mereka dapat menghasilkan senjing primitif untuk kita. Terlebih lagi, kamu harus menyempurnakan senjing asli dan berusaha untuk terobosan awal, sehingga kamu dapat membantu aku. Setiap kali kamu ingin aku melakukannya secara langsung, apa maksud kamu? Lu Mingdao. Ini. Garis langit, tikungan air dan sebagainya, wajah tua merah, wajah terbakar. Memang, setiap kali Luming yang melakukannya secara langsung. Mereka hanya bisa menonton drama di satu sisi, yang membuat mereka merasa malu. Jangan khawatir, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan kekuatan kami, sehingga kami dapat berpijak di pegunungan terkenal secepat mungkin. Tidak buruk. Kita harus berlatih keras. Yang lain berbicara dengan mata tegas. Ya, pergi berlatih. Kali ini, aku akan mengurus aliansi awan langit. Luming mengangguk. Nyatanya, bakat orang-orang di Longmeng ini tidak rendah, tidak kalah dengan Tian Jiao dari Mingshan. Mungkin karena usia mereka, atau karena mereka memasuki dunia relatif terlambat, kultivasi atau dewa primitif mereka tidak terlalu tinggi, sehingga kekuatan tempur mereka tidak lebih baik daripada Mingshan. Selama kamu memberi mereka waktu, ditambah kristal primitif, kultivasi dan kekuatan mereka akan segera ditingkatkan. Kali ini aku mendapat banyak kristal primitif. Aku akan memberikannya padamu. Luming mengeluarkan cincin penyimpanan yang baru saja dia dapatkan. Seperti yang diharapkan, dia menemukan banyak kristal ilahi primitif di dalamnya, dan semuanya diberikan kepada orang-orang Liga Naga untuk disempurnakan. Bagaimanapun, dia sekarang kaya akan kristal ilahi primitif, dan tidak dapat digunakan. Dia hanya bisa memberinya lebih banyak panen setelah meningkatkan kultivasinya untuk orang lain. Tianxing dan yang lainnya mengambil kristal primitif dan dengan senang hati pergi untuk memperbaikinya. Luming duduk bersila di mulut lembah, menunggu kedatangan aliansi awan langit. Benar saja, dalam beberapa hari, ada sosok yang datang dengan cepat dari kejauhan. Segera setelah itu, setidaknya beberapa ratus sosok muncul tidak jauh dari sana, membentuk kipas, mengelilingi lembah tempat Liga Naga berada. Pembunuhan dingin, tidak ada yang ditutup-tutupi. Apakah kamu di sini? Luming mencibir di sudut mulutnya. Begitu matanya tersapu, dia melihat tiga pemuda yang datang beberapa hari yang lalu. Terakhir kali aku menyelamatkanmu, apakah kalian bertiga berani datang? Apakah kamu ingin mati?
Mata Luming menyapu ketiga anak muda itu, dan suara samar menyebar ke seluruh hadirin. Jangan sombong. Kali ini, pemimpin dan beberapa wakil pemimpin Tianmeng akan dibunuh olehmu. Pemuda dengan tanda berbentuk harimau di alisnya minum dan matanya sangat dingin. Apakah kamu pemimpin Liga Naga? Pada saat ini, seorang pemuda keluar dari aliansi awan langit. Pria muda ini sangat besar, mengenakan baju besi merah api. Yang aneh adalah dia memiliki 6 lengan. Matanya ganas dan nafas amarahnya terus menekan Luming. Meskipun dia berubah menjadi manusia, dia masih memiliki 6 tangan. Terlihat bahwa tubuhnya sebagian besar adalah sejenis makhluk yang mengerikan. Ya, ini aku. Kamu siapa? Luming menyeringai. Aliansi Langit Awan, pemimpin Ni Kuangtian. Jalan pemuda berlengan 6. Itu pemimpin Aliansi Langit Awan. Apa yang kamu lakukan di sini? Sudah kubilang, Liga Nagaku buruk dan tidak bisa menghiburmu. Luming berkata dengan senyum tipis. Jangan berpura-pura bodoh di sini. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk menjadi budak aliansi surga awanku. Kamu bisa menyelamatkan hidupmu, atau kamu akan mati. Ni Kuangtian, pemimpin aliansi Yuntian, penuh dengan cara pembunuhan. Omong kosong lagi. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Ayo pergi, aku ingin melihat seberapa kuat dirimu. Luming membuka mulutnya, dan tubuhnya dipenuhi dengan rasa perang yang kuat. Dia benar-benar ingin melihat kekuatan pemimpin aliansi awan langit. Dia penasaran dengan kekuatan pemimpin yang mampu membangun pijakan di Gunung Fengyun dan menciptakan kekuatan di satu sisi. Jika kamu ingin mati, aku akan membantumu. Pemimpin aliansi awan langit minum dingin, dan kesempatan untuk membunuh sangat dingin. Pemimpin aliansi, jika kamu ingin membunuh seekor ayam, kamu tidak dapat membunuh bocah ini sendirian. Aku akan melakukannya. Setelah Ni Kuangtian, pemuda lain keluar dan berkata dengan suara keras. Ni Kuangtian mau Guang bergerak, cara, baik, lalu tanganmu, jangan berbelas kasih, bunuh dia langsung. Sebagai pemimpin aliansi langit awan, tidak baik untuk menembak secara langsung. Biarkan orang lain melakukannya, kamu bisa merasakan betapa kuatnya Luming. Siapa kamu, nak? Tanya Luming. Wakil pemimpin aliansi langit awan, Sue Sang. Pemuda yang keluar dari belakang menjawab. Ledakan. Begitu kata-kata itu jatuh, Sue Sang langsung mengulurkan tangan. Tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang, menembus udara dan membunuh Luming. Subscribe Penatua. Seluruh tubuh Sue Sang seperti pedang, yang berubah menjadi cahaya pedang. Itu membunuh Luming. Ruang meledak, dan kecepatannya luar biasa. Sua. Luming menggunakan teknik Kunpeng 9 hari. Tubuhnya bergerak cepat untuk menghindari serangan Sue Sang, tapi masih sedikit terlambat. Tubuhnya tersapu oleh gelombang cahaya pedang, membuat suara sisi. Kemudian, Luming merobek tubuh Luming menjadi luka pedang. Ini sangat tajam. Hati Luming tergerak. Baru saja, dia sudah menjalankan tubuh emas iblis. Tubuhnya keras dan melampaui artefak, tetapi dia masih terkoyak oleh gelombang cahaya pedang. Bisa dilihat betapa menakjubkannya kekuatan serangan pihak lain. Saat lawan gagal mengenai target, cahaya pedang berkedip sedikit, berbelok arah, dan membunuh Luming lagi. Kecepatannya sedikit lebih cepat. Raja 8. Momentum pihak lain luar biasa, dan pencapaiannya sangat mengesankan. Dia telah mencapai tingkat ke-8 dari Raja Dewa, yang lebih kuat dari anggota aliansi surga awan yang ditemui Luming sebelumnya. Fase Dharma Naga. Luming meniup tinjunya, dan suara nyanyian naga keluar dari kehampaan. Naga ajaib Dharma bergerak keluar, dan 9 naga bercakar muncul, mengaum dan menerkam Sue terus-menerus. Boom dan boom. Cahaya pedang membombardir naga 9 cakar, dan naga 9 cakar itu meraung keras. Kemudian, satu demi satu, naga 9 cakar itu patah dan terbelah menjadi 2. Nak, kamu tidak bisa menghentikanku. Dalam cahaya pedang, suara Sue Sang keluar. Apakah itu? Luming mencibir di sudut mulutnya, lalu bergumam, meledak. Tiba-tiba, ke-9 cakar naga meledak, dan energi destruktif menyapu seluruh dunia, terus-menerus membombardir cahaya pedang. Kong! Cahaya pedang bergetar, dan suara pedang menyebar ke seluruh langit. Kemudian cahaya pedang tiba-tiba mundur, menampakkan sosok Sue Sang lagi. Dia tidak terluka, tapi wajahnya sedikit jelek. Benar saja, aku punya kekuatan. Pantas saja aku bisa mengalahkan anggota aliansi awan langit. Tapi barusan ini hanya pemanasan, dan sekarang pemanasan sudah berakhir. Sue membuka mulutnya, suaranya sangat dingin, dan pembunuhannya yang dingin tidak ditutup-tutupi. Pemanasan, aku belum mulai pemanasan. Luming membuka mulutnya. Aku akan membunuhmu sekarang. Sue minum dengan dingin, dan kemudian tubuhnya mulai membengkak. Saat berikutnya, dia berubah menjadi burung bangau putih. Bangau putih itu sangat besar dan panjangnya ratusan meter. Itu ditutupi dengan bulu seputih salju dan memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Pada saat yang sama, pedang perunggu muncul dari kepalanya, yang merupakan keahlian rahasia aslinya. Kong! Bunyi suara pedang bergema dari segala arah.
Seluruh tubuh Sue Sang berubah menjadi cahaya pedang lagi dan membunuh Luming. Pedang mengaum. Kali ini, kekuatannya 10 kali lebih ganas dari sebelumnya. Wajah Luming bermartabat, dan telapak tangannya kosong dan memegang. Pistol ajaib Ba muncul di tangannya. Saat senjata Basen bergetar, aliran senjata yang panjang mengalir ke depan. Ledakan. Aliran senjata yang panjang bertabrakan dengan cahaya pedang satu sama lain, dan raungan yang mengerikan pecah. Sungai senjata yang panjang terdiri dari tombak kecil yang tak terhitung jumlahnya, yang meledak bersamaan dengan kekuatan penghancur. Tapi saat ini, tombak ini terus-menerus dipatahkan oleh cahaya pedang. Cahaya pedang menghancurkan sungai, dan terus mendekati dan membunuh Luming. Gerbang dominasi, pedang penghancur kekosongan. Kemudian, hati Luming tergerak lagi. Gerbang dominasi dan pedang pemecah kehampaan terbang keluar, masing-masing mengirimkan ribuan sinar matahari dan membombardir cahaya pedang. Kapan? Kapan? Dua raungan mengejutkan pecah, dan momentum mengerikan menyapu segala arah dan jatuh ke tanah. Tanah yang keras dan tak tertandingi dibuat menjadi lubang. Kemudian cahaya pedang itu terkejut, dan cahaya pedang yang telah dicairkan Sue meledak lagi. Membunuh. Bangau putih yang diubah oleh Sue Sang memiliki mata yang dingin dan tangisan yang panjang. Pedang perunggu dan pedangnya digabungkan menjadi satu. Sayapnya berubah menjadi cahaya pedang lagi dan memotong ke arah Luming. Kali ini, kecepatannya sangat cepat sehingga cahaya pedang muncul di atas kepala Luming. Banyak orang bahkan tidak melihatnya dengan jelas. Namun, itu masih ditangkap oleh Luming. Kapan? Pedang pemecah kehampaan sepertinya mampu menembus kehampaan. Itu juga luar biasa. Ini pertama kali muncul di atas kepala Luming dan memblokir serangan lawan. Kemudian, gerbang tuannya ditekan dari ketinggian, mengirimkan daya tarik yang menakutkan. Dia ingin memenjarakan pihak lain. Kemudian Luming menggetarkan senjata ajaib, bergegas dan membombardir cahaya pedang. Kombinasi Luming dari beberapa seni rahasia asli sangat sempurna. Kapan? Lampu pedang bergetar dengan liar, dan cahaya di atasnya hampir tersebar. Sua, itu terbang lagi. Kali ini, Sue Sang terluka. Sepotong besar bulunya yang rapi roboh. Bulu putih beterbangan di mulutnya, meluap dengan darah. Itu kekuatanmu, bukan? Suara menghina Luming terdengar. Sekarang, Luming berada di tempat ke-6 Senwang, dan pihak lain hanya 8. Jika bukan karena Tian Jiao yang mengerikan, Luming akan dapat melewati 2 level untuk mengalahkan satu sama lain, dan bahkan senti kuno tidak akan digunakan. Brengsek. Sue Sang raung, tapi dia terkejut. Dia baru saja menggunakan semua kekuatannya, tapi dia masih ditekan oleh Luming yang mengejutkannya. Selain itu, Ni Kuangtian dan yang lainnya juga kaget. Hari ini kita datang untuk bertarung antar kekuatan, bukan duel pribadi. Kita tidak perlu melawannya sendirian. Ayo bunuh dia dulu. Pada saat ini, Ni Kuangtian membuka mulutnya, matanya berbinar dengan cahaya dingin. Kekuatan Luming terlalu mengerikan, jika lebih jauh, menerobos ke Raja Dewa 7, maka tidak ada tempat bagi mereka untuk berdiri di aliansi awan langit. Ya, mari kita bunuh dia bersama. Pria muda lain angkat bicara. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Ketika Ni Kuangtian terluka, 3 anak muda keluar dari ruangan. Nafas yang kuat keluar, dan Sue Sang Siang membentuk sudut dengannya, menekan Luming. Semuanya 8. Di antara mereka, kekuatan Ni Kuangtian adalah yang terkuat, mencapai 8 puncak Senwang. Ini harus menjadi pemimpin dan 3 wakil pemimpin aliansi Yuntian. Hati Luming tergerak. Ada 1 pemimpin dan 3 wakil pemimpin di aliansi awan langit. Mereka adalah 4 anggota terkuat di aliansi awan langit. Ayo pergi. Ni Kuangtian banyak minum. Tubuhnya mengeluarkan nafas yang keras dan tubuhnya membengkak menjadi kera raksasa dengan ketinggian 10.000 meter. Kera raksasa ini, seluruh tubuhnya berwarna merah, memiliki 6 lengan, dan nafasnya sangat keras. Ini adalah tubuh primitif. Pada saat yang sama, 2 wakil pemimpin lain dari aliansi langit awan juga menunjukkan semangat primitif. Kekuatan Luming, mereka telah melihat, jadi mereka menggunakan semua kekuatan mereka, tidak berani memiliki kecerobohan sedikitpun. Pada saat yang sama, Sue Sang juga bergerak, berubah menjadi cahaya pedang yang terang, membunuh Luming. Keempat master bergandengan tangan untuk memblokir bagian vital Luming dan membunuhnya dengan satu gerakan. Mengaum. Luming meraung, dan tubuhnya dengan cepat tumbuh lebih besar dan berubah menjadi dewa kuno baju besi ungu. Membunuh. Luming minum, memegang senjata ajaib di satu tangan, meraih pintu dominasi di tangan lainnya, dan menyapu ke segala arah. Subscribe Penatua. Luming memblokir serangan Ni Kuangtian dan yang lainnya dengan cara yang brutal. Ada 4 ledakan berturut-turut di daerah ini. Kekuatan yang mengerikan jatuh ke tanah, dan tanah diledakkan dengan lubang besar, dan puing-puingnya terciprat. Sua, sua. Ni Kuangtian mundur beberapa ribu meter, tetapi Luming juga mundur dengan tajam, merasa mati rasa. Seperti yang diharapkan, mereka adalah 4 anggota terkuat di aliansi awan langit.
Lu Ming menghela nafas dalam hatinya. Di hadapan 4 penguasa aliansi langit awan, Lu Ming menampilkan tubuh roh kuno dari baju besi ungu, dan tidak ada dari mereka yang berada di atas angin. Alasan utamanya adalah semangat asli pihak lain terlalu panas. Dewa kuno Zijia Lu Ming setara dengan tahap awal Dewa kuno Zijia, sedangkan 4 dewa primitif di Liga Yuntian semuanya di atas Lu Ming. Jika diubah menjadi dewa kuno, orang terburuk telah mencapai tahap tengah Dewa Zijia kuno, terutama Nani Kuangtian. Aku khawatir itu setara dengan periode selanjutnya dari Dewa Zijia kuno, dan kekuatannya luar biasa. Ini juga normal. Pihak lain telah berbasis di Gunung Fengyun selama bertahun-tahun, tetapi aku tidak tahu berapa banyak kristal dewa primitif yang telah disempurnakan. Juga normal jika tubuh roh asli melampaui Lu Ming. Kamu harus menyingkirkan anak ini. Membunuh. Ni Kuangtian mundur, lalu mengaum dan membunuh Lu Ming. Semua orang menggunakan keterampilan unik menekan bagian bawah kotak, semua jenis serangan mengerikan, dan bergegas menuju Lu Ming. Lu Ming tidak berani ceroboh. Dia penuh perhatian. Di atas kepalanya, bulan terang, matahari besar muncul. Selain itu, ada tanduk naga kuno. 6 jenis seni rahasia asli digunakan oleh Lu Ming untuk melawan 4 penguasa Liga Yuntian. Kedua belah pihak diubah menjadi dewa primitif. Meski ukurannya sangat besar, kecepatannya juga luar biasa. Angin bertiup di area ini, dan bentuk tubuhnya terus-menerus berkedip dan bertabrakan. Dalam sekejap mata, kedua belah pihak bertarung puluhan jurus. Mereka yang berbasis di sekitarnya hampir tidak bisa mundur. Mengapa bocah ini begitu kuat? Terakhir kali dia datang untuk mencari masalah, pemuda dengan tanda berbentuk harimau di alisnya sangat ketakutan hingga dia merasa seperti badai. Kekuatan Lu Ming berada di luar imajinasinya. Sangat mengerikan bahwa dia bisa bertarung dengan 4 terkuat di Liga Yuntian. Jika Lu Ming membunuhnya terakhir kali, dia takut memikirkannya. Di kejauhan area ini, ada beberapa orang lain yang bersembunyi di kegelapan. Orang-orang ini adalah beberapa penguasa kekuatan lain di Gunung Fengyun. Kali ini, aliansi awan langit bergerak, secara alami juga mengkhawatirkan kekuatan lain. Kekuatan ini secara alami mengirim para ahli untuk memeriksanya. Apa asal-usul aliansi naga? Pemimpin aliansi memiliki kekuatan tempur seperti itu. Hanya saja Raja Tuhan memiliki 6 tingkat kekuatan. Satu orang dapat melawan 4 penguasa aliansi surga awan sendirian. Entahlah, aku belum pernah mendengarnya. Mungkin dari bukit tertentu. Mungkin saja kesombongan yang mengerikan akan mengumpulkan kekuatan di atas bukit, dan ketika sayapnya penuh, mereka akan membunuh gunung yang terkenal itu. Orang-orang ini berbicara secara rahasia, mata mereka tertuju pada medan perang, mencoba melihat siapa yang bisa menang pada akhirnya. Senang, senang, hahaha. Lu Ming merasa lebih nyaman selama perang Vietnam. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah menembus 6 tingkat Raja Dewa, dan Dewa Kuno telah mencapai tingkat baju besi ungu dan Dewa Kuno. Dia belum bertarung dengan seluruh kekuatannya. Saat ini, dia hanya merasa sangat bahagia dan bertarung dengan baik. Namun, Ni Kuangtian dan yang lainnya terkejut. Mereka telah berlatih di sini selama bertahun-tahun, dan tubuh roh asli telah mencapai tingkat yang luar biasa. Dikombinasikan dengan seni rahasia lainnya, seni rahasia asli dan sebagainya, kekuatan tempur mereka sangat kuat. Di luar, mereka hampir tak terkalahkan di level yang sama. Namun, dengan syarat kultivasinya 2 kali lebih tinggi dari Lu Ming, Lu Ming tidak dapat melakukan apapun dengan kekuatan keempatnya. Dalam sekejap mata, ada lebih dari 10 gerakan. Hampir, saatnya mengirim mereka ke jalan. Cahaya dingin melintas di mata Lu Ming. Napasnya tiba-tiba naik lagi. 5 kali kekuatan tempur. Sebelumnya, dia belum memicu kekuatan tempur 5 kali dari kode perang. Sekarang dia memicu kesuksesan. Setelah memicu 5 kali kekuatan tempur dari formula kata perang, kekuatan Lu Ming sudah di atas 4 orang Ni Kuangtian. Gemuruh dan dentuman. Ada 4 raungan berturut-turut, dan 4 orang Ni Kuangtian mendengus dan mundur dengan liar. Kamu masih memiliki kekuatan. 4 wajah Ni Kuangtian berubah dengan liar dan terkejut. Bawa kamu di jalan. Lu Ming meminum dengan dingin, 6 jenis seni rahasia asli, yang didesak secara ekstrim. Kekuatan ilahi tidak membutuhkan uang untuk dituangkan ke dalamnya. Itu memancarkan ribuan sinar dan jatuh ke arah 4 orang Ni Kuangtian. Blokir. Ni Kuangtian 4 orang mengaum, mencoba yang terbaik untuk melawan. Namun, mereka tidak menemukan ada kilatan petir di senjata Lu Ming. Lu Ming tidak hanya memecahkan 5 kali kekuatan bertarung dari formula pertempuran, tetapi juga diam-diam meminjam kekuatan bola. Sisi lain keempat orang itu mengepungnya, mengapa dia tidak bisa menggunakan kekuatan bola. Seni rahasia orisinal lainnya menyerang ketiga pria Ni Kuangtian, tetapi senjata super ajaib bertabrakan dengan cahaya pedang Sue. Sue Sang pernah dilukai oleh Lu Ming sebelumnya, tapi kekuatannya agak rusak. Sekarang Lu Ming telah memicu 5 kali kekuatan bertarung dari formula pertempuran. Selain meminjam kekuatan bola, dia tidak bisa menahan diri. Di saat yang sama, petir bola membuat tubuhnya kaku. Membunuh.
Luming minum dengan dingin, dan tombaknya menembus tanpa ampun. Dengan bau, itu menembus kepala Sue secara langsung. Sue Sang bahkan tidak berteriak, jadi dia dibunuh oleh Luming. Tubuh besarnya jatuh ke tanah dan dengan cepat berubah menjadi bentuk aslinya. Semua ini terjadi antara lampu listrik dan batu api, dan 3 orang Ni Kuangtian baru saja bertarung melawan seni rahasia asli Luming lainnya, dan tubuh mereka terkejut kembali. Sue Sang telah terbunuh. Tapi Luming sudah pindah. Setelah membunuh Sue Sang, dia terus membunuhnya dan membunuh wakil pemimpin lain dari aliansi awan langit. Langkah ini, juga dengan kekuatan bola. Dengan teriakan, wakil pemimpin itu mundur, dan separuh tubuhnya meledak dan rusak parah. Kemudian, gerbang tuannya ditekan, dan tubuhnya langsung retak dan jatuh di tempat. Dalam sekejap, Luming bahkan membunuh 2 wakil pemimpin aliansi Yuntian, Ni Kuangtian dan lainnya. Akhirnya, mereka bereaksi dan hampir mati ketakutan. Saat ini, kekuatan Luming jauh di atas mereka. Ayo pergi, kita semua akan bertarung bersama, bunuh orang ini. Teriak Ni Kuangtian, memanggil semua anggota aliansi langit awan untuk bertarung bersama untuk membunuh Luming. Siapapun yang berani melakukannya akan mati. Luming minum dengan dingin dan membunuh seperti air pasang. Anggota aliansi langit awan itu merasa dingin di hati mereka, mata mereka berkedip beberapa kali, dan tidak ada yang bergerak. Orang-orang ini, yang berasal dari berbagai ras di alam semesta, semuanya adalah orang-orang yang sombong. Bagaimana mereka bisa benar-benar tunduk kepada orang lain? Dulu, bergabung dengan aliansi awan langit hanya untuk mencari perlindungan, agar mereka bisa berpijak di Gunung Fengyun. Sejalan dengan itu, mereka harus menyerahkan senjing primitif dalam jumlah besar, yang tidak tulus kepada Ni Kuangtian dan yang lainnya. Subscribe Penatua. Terus terang, anggota aliansi surga awan dan Ni Kuangtian dan yang lainnya hanyalah hubungan kerjasama. Ni Kuangtian dan yang lainnya memiliki kekuatan bertarung yang kuat dan memberi mereka perlindungan. Mereka menyerahkan kristal ilahi primitif. Begitu kamu meninggalkan dunia ini, tidak ada yang akan mengusir orang lain, tidak ada hati sama sekali. Biasanya, berkelahi dan membunuh hampir sama. Pada saat ini, ketika mereka menghadapi keberadaan teror Luming, mereka mungkin akan terbunuh jika naik. Secara alami, tidak ada yang maju. Sial, sial. Ni Kuangtian meraung. Saat ini, Luming telah mengendalikan semua seni rahasia asli dan membombardirnya. Luming sendiri, dipersenjatai dengan senjata ajaib, seperti gunung, dan jatuh ke arah wakil pemimpin terakhir. Wakil pemimpin liga ini tidak bisa menghentikannya. Dia langsung terluka, kemudian pedang pemecah kehampaan terbang dan memotong kepala pria itu. 3 wakil pemimpin Liga Yuntian semuanya jatuh. Ni Kuangtian meraung ketakutan dan mencoba yang terbaik untuk memblokir seni rahasia asli Luming. Dia berbalik dan lari, mencoba melarikan diri. Namun, kilatan petir, terlalu cepat, jatuh di tubuh Ni Kuangtian, biarkan tubuh Ni Kuangtian mati rasa, mau tidak mau untuk sesaat. Ledakan. Gerbang master menjadi setinggi puluhan ribu kaki dan menabrak kepala Ni Kuangtian. Jika kamu memukulnya kali ini, Ni Kuangtian akan mati. Mengaum. Ni Kuangtian mengeluarkan raungan yang mengerikan, dan seluruh tubuhnya menyala dengan lampu merah. Dia benar-benar mulai bergerak pada saat kritis. Keenam lengannya tiba-tiba melambai, dan satu demi satu menyerang pintu tuannya, menghalangi serangan pintu tuannya. Dewa primitif setara dengan periode selanjutnya dari Dewa Baju Besi Ungu kuno. Ini benar-benar luar biasa. Ia dapat bergerak bahkan jika terkena bola petir. Luming juga menghela nafas, tapi tindakannya tidak lambat sama sekali. Dia melangkah maju dan muncul tidak jauh dari Ni Kuangtian. Tangan kirinya memegang pintu tuannya, dan tangan kanannya memegang senjata ajaib. Dia mengayunkannya dan menghancurkannya ke arah Ni Kuangtian. Luming sekarang memicu 5 kali kekuatan tempur formula kata perang, ditambah 11 jenis kekuatan ilahi. 7 dari mereka 3 kali terbangun, dan tubuh Dewa Baju Besi Ungu kuno. Semua ini meledak, dan kekuatannya terlalu kuat. Selain itu, ada misteri orisinal lainnya, yang bergegas menuju Ni Kuangtian. Ni Kuangtian meraung, matanya merah, dan dia benar-benar putus asa. Di 6 lengannya, dia memegang 5 artefak berbeda, dan 1 lengan lagi. Menggenggam adalah keterampilan rahasia aslinya. 6 lengan melambai mati-matian untuk menahan serangan Luming. Dalam sekejap mata, mereka bertabrakan dengan lebih dari 10 gerakan. Klik, klik. Artefak di tangan Ni Kuangtian muncul retakan, dan kemudian semuanya rusak. Hanya seni rahasia asli yang masih ada. Ni Kuangtian dipukul mundur oleh kekuatan bagaimanapun, dan darah menyembur di udara. Membunuh. Luming tidak mengandalkan kekuatan bola, dia ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membunuh Ni Kuangtian. Ledakan. Itu adalah tabrakan langsung dengan lengan Ni Kuang. Oh! Pedang pemecah kilatan kosong dan memotong lengan lain Ni Kuangtian. Selain itu, bulan lunar dan hari matahari memancarkan cahaya yang mengerikan, dan tubuh Ni Kuangtian tampak terbakar dan berubah menjadi abu. Mati bersama.
Nikuang Tian meraung, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya darah yang menyilaukan. Dia ingin membakar dirinya secara menyeluruh dan menarik Luming untuk mati bersama. Namun, Luming menampilkan murid Dewa Yin dan Yang, dan rune Yin dan Yang muncul satu persatu, yang menjerat Nikuang Tian dengan kematian dan membuatnya tidak dapat meledak. Kemudian, senjata super ajaib, gerbang dominasi, pedang pemecah kehampaan, tanduk naga purba, dibombardir dan jatuh. Kali ini, Nikuang Tian tidak bisa lagi menolak. Dia berteriak, tubuhnya hancur berantakan oleh berbagai serangan dan jatuh di tempat. Sejak itu, keempat pemimpin Liga Yuntian dibunuh oleh Luming. Luming melirik anggota lain dari Aliansi Langit Awan dan berkata, keempat pemimpin Aliansi Langit Awan sudah mati. Siapa lagi yang ingin bertarung? Anggota Aliansi Langit Awan itu pucat. Empat pemimpin sudah mati, beraninya mereka bertarung. Sebagian besar anggota lain dari Aliansi Langit Awan adalah Shen Wang Qizong atau Shen Wang Liuchong. Mereka bukan lawan Luming. Mereka hanya naik dan mati. Tidak berani. Orang-orang ini buru-buru menggelengkan kepala. Di antara mereka, pemuda dengan tanda berbentuk harimau di alisnya adalah yang paling sengsara. Wajahnya seputih salju. Terakhir kali, dia menyuruh Luming untuk mati tanpa tempat pemakaman. Sekarang semua pendukungnya sudah mati, apa yang akan dilakukan Luming padanya? Benar saja, Luming menatapnya dan berkata, bagaimana denganmu, tidakkah kamu ingin membunuhku? Pria muda dengan tanda berbentuk harimau di alisnya menjadi lunak dan hampir lumpuh di tanah. Dia berhasil mempertahankan tubuhnya dan berkata, aku tidak berani, aku tidak berani. Terakhir kali, aku berbicara bebas. Keterampilan sihir pemimpin sangat hebat sehingga aku ingin bergabung dengan Liga Naga dan bekerja untuk pemimpin. Oh, maukah kamu bergabung dengan Liga Nagaku? Lu Mingdao. Ya, 100 wasiat. Anak muda dengan tanda berbentuk harimau di alisnya sedang sibuk. Tidak apa-apa untuk bergabung dengan Liga Naga kami. Luming mengangguk dan melihat ke anggota lain dari Aliansi Langit Awan dan berkata, bagaimana denganmu? Apa yang kamu lakukan? Jika kamu tidak bergabung dengan Liga Naga, 4 orang Nikuang-Tian terbunuh di luar kemampuan mereka. Di masa depan, wilayah Liga Yuntian harus menjadi Liga Naga kami. Jika kamu tidak bergabung dengan Naga kami Lik, kamu tidak akan bisa mendapatkan pijakan di wilayah ini, mengerti? Pria muda dengan tanda berbentuk harimau di alisnya segera memanggil dan langsung menganggap dirinya sebagai anggota Liga Naga. Luming samar-samar tersenyum, juga tidak berhenti. Aku bersedia bergabung dengan Liga Naga. Aku juga akan. Segera, banyak anggota Aliansi Awan Langit bergabung dengan Aliansi Naga. Bagi mereka, bergabung dengan Aliansi Surga Awan sama dengan bergabung dengan Aliansi Naga. Selama kamu bisa memberi mereka perlindungan, biarkan mereka memiliki tempat untuk berlatih dan memadatkan kristal dewa primitif. Akhirnya, hampir semua anggota Aliansi Awan Langit bersedia bergabung dengan Aliansi Naga, dengan lebih dari 200 orang. Luming sangat gembira karena begitu banyak orang membantunya memadatkan kristal ilahi primitif. Betapa indahnya itu. Meski pemurniannya belum selesai sekarang, bisa diambil dan disempurnakan perlahan di masa depan. Apalagi ia masih memiliki kerabat dan teman. Bahkan jika mereka terjual habis, itu sangat berharga. Diperkirakan tak terhitung banyaknya orang yang mengalami patah kepala, terutama mereka yang mengamalkan dewa-dewa primitif. Bagaimana kamu menyerahkannya sebelumnya? Berapa proporsi kristal aslinya? Luming bertanya pada pemuda dengan tanda berbentuk harimau di alisnya. Namanya Liu Nong. Kami dulunya adalah 10 kristal primitif, 9 dari Sanjiao dan 1 dari kami sendiri. Liu Nong menjawab dengan jujur. 10-9. Lu Ming mengangguk. Proporsi penyerahan cukup baik di Mingshan. Ada banyak kekuatan. Kami harus menyerahkan 19 yuan untuk 20 yuan. Faktanya, banyak pasukan kecil memiliki proporsi yang baik untuk diserahkan, karena hanya dengan cara ini mereka dapat menarik orang untuk bergabung. Rasio kekuatan kecil kamu terhadap kekuatan besar adalah sama, maka orang lain harus bergabung dengan kekuatan besar. Subscribe Penatua. Proporsi kristal dewa asli dari aliansi naga kita berbeda dengan aliansi awan langit. Lu Ming membuka jalannya. Berbeda. Hati banyak orang tenggelam dan mata mereka berbinar. Apakah proporsi Liga Naga untuk diserahkan bahkan lebih buruk, yaitu 20 yuan hingga 19 yuan? Jika demikian, banyak orang mulai bertanya-tanya apakah mereka ingin mencari kesempatan untuk melepaskan diri dari Liga Naga dan bergabung dengan kekuatan lain. Mereka melihat Lu Ming satu persatu, menunggu jawaban Lu Ming. Lu Ming perlahan mengulurkan 3 jari. Apakah 30 yuan dan hanya tersisa 1 potong? Itu terlalu rendah. Lebih baik pergi ke perbukitan itu. Hati banyak orang terkejut, dan dalam sekejap, mereka mengalihkan pikiran mereka. Beberapa orang hanya memutuskan untuk mencari kesempatan untuk meninggalkan Gunung Fenyun dan pergi ke perbukitan itu. Dengan prestasi mereka, tidak sulit untuk menjadi penguasa gunung.
Meski kecepatan mengumpulkan kristal primitif terlalu lambat, jika bukit itu bisa menjadi penguasa gunung dan memerintah puluhan bawahan, dia juga bisa mendapat penghasilan yang bagus. Lagi pula, itu lebih baik daripada hanya menyisakan 1 dari 30. Saat ini, Luming membuka mulutnya dan suaranya terdengar di telinga semua orang. 30%, kamu dapat meninggalkan 30% dari kristal asli yang kamu kondensasi. Luming berkata dengan senyum tipis. Apa? 30%, apa aku mendengarmu kan? Sebelum aliansi langit awan semua orang tertegun, beberapa menganga pada Luming. 30%. Luming sebenarnya mengatakan bahwa mereka dapat menyimpan 30% dari mereka. 30% berarti bahwa untuk setiap 10 yuan, mereka hanya perlu menyerahkan 7 yuan, dan mereka dapat menyimpan 3 yuan. Ini 3 kali lebih tinggi dari aliansi Cloud Sky sebelumnya. Billy ini unik di gunung yang terkenal itu. Seperti sebelum aliansi awan langit, itu adalah pengobatan terbaik untuk meninggalkan 1 bagian dari 10 yuan. Beberapa kekuatan yang lebih besar telah meninggalkan 1 keping 20 yuan, atau bahkan 1 keping 30 yuan. Proporsi Luming adalah 30%. Aliansi, pemimpin, apakah itu benar? Beberapa orang masih bertanya dengan tidak percaya. Alam itu nyata, mengapa kamu tidak menginginkannya? Luming berkata dengan ringan. Xiao Fengshan memberikan 50% kepada orang-orang yang datang bersamanya, tetapi tentu saja dia tidak akan memberikan 50% untuk orang-orang ini. Itu terlalu tinggi. 30% sudah cukup. Terima kasih banyak. Yang lainnya sangat gembira dan semuanya memberi hormat pada Luming. Nah, apakah kamu memiliki peta untuk menduduki wilayah bekas aliansi Yuntian, dan memperkenalkan kepada aku distribusi kekuatan Gunung Fengyun saat ini? Segera, Luming mulai mengatur dan memahami distribusi kekuatan Gunung Fengyun. Gunung Fengyun, besar dan kecil, memiliki puluhan kekuatan dan terbagi menjadi 4 wilayah. Luming dan wilayah mereka saat ini adalah wilayah timur. Di wilayah timur, besar dan kecil, ada lebih dari 10 pasukan. Di antara 10 kekuatan ini, mantan aliansi Yuntian hanya berada di dataran rendah. Setelah menduduki area aliansi langit awan asli, Luming tidak berperang melawan kekuatan lain. Pasukan lain, melihat bahwa Luming hanya merebut wilayah aliansi Yuntian, tidak melawan mereka. Untuk sementara, mereka damai. Setelah pengaturan, Luming terus berlatih dalam pengasingan. Saat ini, semakin banyak kristal ilahi primitif di tangannya, dan sesekali, sejumlah besar dari mereka akan diserahkan kepadanya. Dia tidak bisa menggunakan semuanya. Secara alami, dia harus memanfaatkan waktu untuk menyempurnakannya. Mengambil sepotong kristal primitif, Luming mulai memperbaikinya. Waktu berlalu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Dalam sekejap, Luming telah tiba di Gunung Fengyun selama 20 tahun. Dalam 20 tahun, Luming memurnikan lebih dari 1000 keping kristal primitif. Luming telah membuat kemajuan besar dalam semua aspek sejak begitu banyak dewa primitif yang turun. Yang pertama adalah dewa kuno Zijia. Luming menerobos ke tengah panggung dan mencapai tengah panggung. Di puncak kultivasi, itu juga mencapai puncak 6 tingkat Raja Dewa. Selain itu, dalam lingkungan seperti itu, Luming menerobos semacam faktor kekuatan dewa asli dan menyelesaikan 3 kebangkitan. Dengan cara ini, dia memiliki 8 jenis faktor kekuatan ilahi asli dan menyelesaikan 3 kebangkitan. Perlu disebutkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak orang datang ke Luming untuk bergabung dengan Liga Naga. Alasan utamanya adalah di Liga Naga, kristal primitif yang terkondensasi dapat menyisakan 30% miliknya, yang terlalu menggoda. Berita ini telah lama menyebar ke pasukan lain di Gunung Fengyun, terutama lebih dari 10 pasukan di wilayah timur. Ketika Tian Jiao dari pasukan ini mendengarnya, banyak orang berlindung di Luming. Sekarang, jumlah Longmen telah melonjak hingga lebih dari 400. Setiap tahun, Luming menerima lebih dari 2000, hampir 3000 keping kristal primitif. Namun, hal ini juga menimbulkan ketidakpuasan para pemimpin pasukan lain. Terutama di wilayah timur, Luming adalah yang paling populer, yang membangkitkan kewaspadaan para pemimpin lainnya. Liga Tianxin dan Aliansi Bingfeng adalah 2 kekuatan terbesar di wilayah timur Fengyun. Kali ini, pemimpin Aliansi Tianxin mengundang para pemimpin pasukan lain untuk berkumpul di Liga Tianxin untuk membahas berbagai hal. Bersama-sama, para pemimpin dari 10 kekuatan besar berkumpul bersama. Seperti yang kalian semua tahu, kali ini kita berkumpul karena Aliansi Naga. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Pemimpin Aliansi Tianxin memiliki cara yang mudah. Apa? Ini sangat sederhana. Liga Naga telah melanggar aturan, membiarkan orang meninggalkan 30% dari kristal asli dan menarik orang-orang kita ke Liga Naga. Ini adalah kompetisi yang tidak adil dan seharusnya tidak ada. Pemimpin Aliansi Bingfeng berbicara dengan dingin. Ya, praktik Longmeng semacam ini telah merusak keseimbangan, merusak aturan dengan serius, dan mengganggu pasar. Itu benar-benar tidak mungkin ada.
Tumor seperti ini harus diangkat. Pemimpin pasukan lain juga telah berbicara. Orang-orang ini adalah yang terkuat di wilayah Timur Fengyun. Singkatnya, nasib Lu Ming ditentukan. Dalam hal ini, kamu kembali dan mengumpulkan orang untuk pergi ke Liga Naga, dan biarkan penguasa Liga Naga keluar dari Gunung Fengyun. Pemimpin Liga Tianxin. Bagaimana jika pihak lain tidak berguling? Jalan utama Liga Bingfeng. Kalau begitu bunuh. Pemimpin aliansi Tianxin berbicara dengan dingin. Setelah itu, para pemimpin pasukan kembali ke posisinya masing-masing, dan dengan pasukan besar, mereka pergi untuk membunuh Liga Naga. Saat Lu Ming sedang berlatih dalam pengasingan, tiba-tiba seseorang bergegas ke tempat pengasingannya. Ya. Lu Ming segera merasakan bahwa dia telah menyelesaikan latihannya dan sedikit mengernyit. Dia berkata bahwa dia tidak boleh mengganggunya ketika dia sedang dalam pengasingan kecuali ada sesuatu yang penting. Saat ini, seseorang datang dengan tergesa-gesa. Saat berikutnya, seorang pemuda muncul tidak jauh dari sana, wajahnya sedikit panik. Apa yang sedang terjadi? Lu Ming bertanya dengan suara yang dalam. Pemimpin aliansi, buruk, aliansi Tianxin, aliansi Bingfeng, dan 8 kekuatan lainnya datang untuk membunuh kita. Pemuda itu melaporkan dengan tergesa-gesa, dan wajahnya sangat pucat. Subscribe Penatua. Aliansi Tianxin, aliansi Bingfeng. Lu Ming berbisik. Dia secara alami tahu tentang 2 kekuatan terkuat di Fengyun Shandong. Aku tidak berharap untuk datang lebih awal dari yang aku harapkan, jadi keluarlah dan lihatlah. Lu Ming bangkit, melangkah keluar, dan segera sampai di mulut lembah. Di mulut lembah, semua orang dari Liga Naga berkumpul di sini dan melihat keluar, pucat. Karena di luar, itu dikelilingi. Sekilas, itu penuh dengan sosok manusia, setidaknya ribuan. Sekilas kita bisa melihat bahwa orang-orang ini terbagi menjadi 10 kelompok dan 10 kekuatan berbeda. Apa yang bisa aku lakukan agar kamu datang ke Longmeng? Lu Ming melangkah ke depan dan bertanya dengan suara berat. Apakah kamu Lu Ming, pemimpin Liga Naga? Seorang pemuda kekar dengan mata tajam melangkah keluar dan bertanya dengan suara dingin. Tubuh pria itu mengeluarkan bau yang tidak sedap, sangat tajam, seolah menembus langit. Ya, aku Lu Ming. Siapa kamu? Lu Mingdao. Pemimpin aliansi Bingfeng, Bingtong. Pria muda bertubuh besar itu berkata dengan dingin. Itu pemimpin aliansi Bingfeng. Katakan padaku, apa yang kamu lakukan di sini? Lu Ming bertanya lagi. Sangat sederhana, Lu Ming, sekarang, kamu membubarkan aliansi naga untukku, dan kemudian kamu keluar dari Gunung Fengyun sendirian. Prajurit Tong itu kedinginan. Apa? Wajah para anggota Liga Naga telah banyak berubah. Bagi mereka, Liga Naga adalah tanah suci budidaya, dan proporsi tangan paling sedikit. Di sini, mereka bisa mendapatkan sumber daya yang cukup untuk berlatih. Sekarang pihak lain meminta Lu Ming untuk membubarkan Liga Naga. Setelah Liga Naga dibubarkan, hanya ada 2 cara bagi mereka. Salah satu caranya adalah mengikuti mereka dan yang lainnya adalah bergabung kembali dengan kekuatan lain. Namun, perawatannya tidak akan pernah sebaik Liga Naga. Haha. Setelah mendengar ini, Lu Ming mencibir. Apa yang kamu tertawakan? Suara dingin murid tentara. Aku menertawakanmu. Aku tidak tahu kesalahan apa yang aku buat. Bagaimana mungkin kamu membiarkan 10 pasukan berkumpul untuk membubarkan Liga Naga? Lu Ming bertanya. Tidakkah kamu mengerti, Lu Ming, bahwa aturan yang kamu tetapkan untuk membiarkan orang hanya menyerahkan 70% dari Senjing asli telah melanggar aturan dan mengganggu pasar? Oleh karena itu, aliansi naga seharusnya tidak ada. Bingtong Dao. Jadi begitu. Lu Ming memahami bahwa pihak lain adalah karena proporsi saham yang ditetapkan oleh Liga Naga. Pembagian Liga Naga terlalu menarik untuk menarik orang dari kekuatan lain untuk bergabung, jadi orang-orang ini tidak bisa duduk diam. Aturan, siapa yang membuat aturan? Proporsi bagian ini, tetapi ditetapkan secara sewenang-wenang. Kamu juga dapat menetapkan yang lebih tinggi, tidak ada yang menghentikan kamu. Lu Ming berkata dengan ringan. Terus terang, orang-orang ini enggan untuk menyerahkan kepentingan mereka sendiri. Di dunia ini, kekuatan adalah segalanya. Mengumpulkan kristal asli berarti membeli dan menjual tanpa biaya. Mengumpulkan lebih banyak atau lebih sedikit berarti menghasilkan uang. Hanya saja orang-orang ini terlalu besar untuk menghasilkan lebih banyak. Sepertinya kamu keras kepala. Mata Bingtong sangat dingin. Apa yang mereka lakukan padanya? Dia telah diberi cara untuk hidup, tetapi dia tidak tahu bagaimana menghargainya, jadi bunuh dia. Di belakang murid prajurit itu, terdengar suara penuh pembunuhan. Kemudian, sesosok tubuh bergegas keluar dengan kecepatan yang sangat cepat dan langsung menuju ke Lu Ming. Sebelum orang-orang datang, momentum sengit telah memasuki badai, menekan ke arah Lu Ming di masa lalu. Dewa Raja 9 berat. Mata Lu Ming sedikit membeku. Pria yang bergerak mencapai tingkat ke-9 dari Raja Dewa dan juga seorang pemimpin pasukan. Namun, kultivasi pria ini lebih baik daripada mantan pemimpin aliansi Awan Langit.
Ledakan. Jejak telapak tangan menekan Luming di lautan pegunungan. Dia ingin menepuk telapak tangan Luming ke dalam lumpur daging. Hati-hati, pemimpin. Tianxing, Suiku dan yang lainnya berseru. Ledakan. Menghadapi serangan seperti itu, Luming tidak berani gegabah. Dalam sekejap, Luming memicu 4 kali kekuatan tempur formula perang. Semua 11 jenis kekuatan ilahi sedang bekerja. Pada saat yang sama, dia menjalankan tubuh emas iblis itu, dan meledak dengan pukulan. Ledakan. Tinju Luming bertabrakan dengan telapak tangan satu sama lain, dan raungan keras pecah. Batu itu bergetar, jejak telapak tangan dikalahkan, dan sesosok tubuh melayang ke belakang. Sementara itu, tubuh Luming juga kaget dan mundur beberapa langkah berturut-turut. Sungguh kekuatan yang kuat. Mata Luming sedikit membeku. Jiao Xiong, Raja para Dewa, disebut puncak Dewa Raja, yang sangat penting. Mereka yang bisa menjadi penguasa kekuatan satu pihak secara alami tidak perlu banyak bicara. Mereka benar-benar jempolan, dan kekuatan tempur mereka sangat luar biasa. Jika kamu dapat mengambil telapak tanganku, kamu memiliki beberapa keterampilan. Berapa banyak telapak tangan yang dapat kamu ambil untukku? Suara yang mendominasi terdengar, dan sosok itu membunuh Luming lagi. Telapak tangannya bersinar dengan emas, dan batu bata emas muncul di atasnya. Ya, batu bata emas memancarkan cita rasa kuno, yang merupakan rahasia asli pria ini. Dengan keterampilan rahasia aslinya, kekuatan bertarungnya semakin melonjak. Kekuatan telapak tangannya setebal gunung, dan dia seperti gunung yang melintasi lautan. Bintong dan yang lainnya acuh tak acuh dan tidak punya niat untuk bergerak. Gunakan yang terbaik, atau kamu tidak akan cukup melihat. Luming bergumam. Tubuhnya membengkak tajam dan berubah menjadi dewa kuno baju besi ungu. Pada saat yang sama, sinar matahari menyebar ke seluruh tubuhnya. Master dari skill ini adalah menghancurkan kepala musuh. Ledakan. Setelah serangkaian tabrakan, telapak tangan lawan dikalahkan dan tubuhnya terbang ke belakang, wajahnya sangat jelek. Setelah itu, pria itu meraung dan menunjukkan semangat primitifnya. Dia berubah menjadi setinggi puluhan ribu meter dan membunuh Luming. Dua orang bertarung dengan sekuat tenaga, tabrakan terus-menerus, dalam sekejap, Luming dikalahkan, berada di bawah angin. Pada akhirnya, Luming memicu 5 kali kekuatan bertarung dari formula pertempuran, tapi dia masih sedikit kalah. Meskipun tidak mudah baginya untuk membunuhnya, Luming, secara keseluruhan, tertinggal. Kekuatan pria ini sangat kuat. Dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, dia tidak akan pernah lebih lemah atau bahkan lebih kuat dari mantan pemimpin aliansi Yuntian. Selain itu, kultivasinya lebih tinggi dari pemimpin aliansi Yuntian. Kekuatan tempurnya secara keseluruhan jauh lebih kuat daripada mantan pemimpin aliansi Yuntian. Luming mencoba yang terbaik untuk membunuh pemimpin aliansi Yuntian, tapi dia bukan lawannya. Orang-orang ini bukan praktisi biasa, mereka sangat arogan. Luming merasa dewa primitif pria ini jauh lebih kuat darinya. Jika diubah menjadi dewa kuno, itu mungkin setara dengan puncak dewa Zijia kuno. Ketika pecah, kekuatan tempurnya sangat mengerikan. Jika kamu memiliki kekuatan seperti itu, kamu berani melanggar aturan, mati untukku. Pria itu meraung, dan serangannya lebih ganas. Batu bata emas di telapak tangannya naik dan turun. Jika dia berada di luar, dia akan meledakkan sebuah planet. Sepertinya kita masih harus mengandalkan kekuatan bola. Hati Luming bergerak, dan kemudian di pergelangan tangannya, gelang bola yang dipenuhi petir, meledak melalui senjata ajaib. Ledakan. Luming dan pihak lain menyentuh keras gerakan, proses tabrakan, kilat ke tubuh pihak lain, guncangan tubuh pihak lain, mau tidak mau mundur, sedikit pucat. Subscribe Penatua. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi untuk mundur sekarang, jika tidak, jangan salahkan aku atas kekejamanku. Suara dingin Luming menyebar ke seluruh penonton. Semua orang di tempat kejadian terkejut. Terkejut dengan kekuatan dan bakat Luming. 6 jenis seni rahasia asli, melintasi 3 tingkat perang, Tianjiao lainnya yang tak tertandingi, masing-masing cukup mengejutkan. Aku pikir kamu kejam ketika kamu berbicara seperti orang gila. Minuman besar keluar, dan sosok lain meledak, membunuh Luming. Ini adalah pemimpin pasukan lainnya, yang juga memiliki kultivasi Raja Tuhan. Di saat yang sama, mantan pria itu juga pindah. Kedua pria kuat itu mengepung Luming. Kalau begitu ayo. Mata Luming dingin, dan bola dengan cepat menggeliat menjadi sepotong baju besi, menutupi seluruh tubuh Luming. Guntur dan kilat tak berujung bergerak pada Luming, membuatnya tampak seperti dewa guntur. Membunuh. Luming minum dan membunuh kedua tuan itu. Semua jenis seni rahasia asli keluar. Luming hampir mengabaikan pertahanan dan serangannya sendiri dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Jejak telapak tangan emas membombardir dada Luming, tapi Luming hanya sedikit gemetar. Seperti orang yang baik-baik saja, tangan kirinya meraih pintu dominasi dan menepuknya ke arah sisi lain. Menyentuh. Orang pertama yang melakukannya langsung dihantam gerbang tuannya. Dia mendengus dan tubuhnya terbang keluar, meludahkan darah.
Dia hampir dipukuli habis-habisan. Jika bukan karena keterampilan mendalam orang ini, sangat penting baginya untuk terluka parah. Meski begitu, dia akan terluka. Pada saat yang sama, senjata tirani dipenuhi ribuan guntur, membombardir orang kedua. Dia mati rasa dan cepat mundur. Dia dibombardir oleh seni rahasia asli Luming lainnya, dan dia juga batuk darah. Luming bergandengan tangan dengan bola, dan kekuatan bertarungnya meningkat secara dramatis. Dalam sekejap, dia melukai dua ahli. Membunuh. Luming tidak memberi pihak lain kesempatan untuk bernafas setelah memukul mundur lawan. Dia terus membunuh masa lalu. Setiap gerakan dipenuhi dengan ribuan guntur. Selain seni rahasia aslinya, serangannya sangat ganas. Kedua tuan itu meraung dan mencoba yang terbaik untuk bertarung satu sama lain, tetapi mereka masih tak terkalahkan, dan yang diserang mundur secara berurutan. Nyaris menahan lebih dari 10 gerakan, dua orang dipukul oleh Luming, berteriak, tubuh tiba-tiba mundur, lebih terluka. Pria ini keras kepala, ayo bertarung bersama dan bunuh dia. Salah satu dari mereka berteriak. Kalau begitu bunuh kamu dulu. Luming berbicara dengan dingin, dan suaranya belum jatuh. Tubuhnya sudah menyerbu pria yang membuka mulutnya. Guntur diubah menjadi 7 pedang guntur dan jatuh. Kedua telapak tangan pria itu ditembak secara berurutan, dan telapak tangan emas itu saling membombardir untuk bertarung melawan pedang petir. Tapi serangan Luming lainnya menyusul. Gerbang dominasi, pedang penghancur kekosongan. Boom dan boom. Ledakan teror pecah, dan momentumnya penuh energi. Di bawah pengeboman terus-menerus, pria itu tidak bisa menahan diri, dan cetakan telapak tangan emas itu runtuh. Kedua batu bata emas di tangannya muncul retakan satu demi satu. Akhirnya, mereka pecah. Keahlian rahasia aslinya rusak, dan pria itu batuk darah dan menderita kerusakan parah. Membunuh. Akhirnya, senjata ajaib itu menembus dan menusuk kening pria itu. Surga akan membunuhku. Pria itu meraung di dalam hatinya, penuh kengganan. Pada saat ini, cahaya pisau yang tajam tiba-tiba muncul dan memotong ujung senjatanya. Tiba-tiba, kekuatan tajam meledak, dan senjata Basen bergetar hebat. Luming merasakan kekuatan yang mengerikan datang dari senjata Basen, membuatnya hampir tidak bisa menahannya. Dia dipukul bola-balik oleh kekuatan. Kemudian, dia melihat sesosok tubuh, jatuh di depan orang sebelumnya. Bingtong, 4 kebangkitan. Mata Luming terpaku. Pria yang melakukan serangan mendadak adalah pemimpin aliansi Bingfeng, Bingtong. Selain itu, Luming merasa bahwa kekuatan sihir pihak lain itu kuno dan kuat. Itu sangat ringkas dan kuat. Perasaan ini sangat mirip dengan Manke Tianjiao yang barbar. Ini adalah faktor kekuatan ilahi yang asli, perasaan yang dibawa oleh 4 pencerahan. Faktor kekuatan dewa asli telah dibangkitkan 4 kali. Pantas saja Liga Bingfeng bisa menjadi salah satu dari 2 kekuatan terkuat di wilayah timur Gunung Fengyun. Luming mengubah ide di dalam hatinya. 4 kebangkitan faktor kekuatan ilahi asli sangat penting. Nyatanya, semakin sulit untuk setiap kebangkitan, semakin sulit jadinya. Nyatanya, 3 kebangkitan dari kekuatan suci yang asli telah memenuhi syarat untuk menerobos Raja Dewa. Selain itu, setelah 3 kali kebangkitan dan menerobos Senjun, di alam besar negara bagian Senjun, tidak ada persyaratan untuk faktor kekuatan ilahi yang asli, dan itu dapat ditembus sepanjang waktu. Banyak tuan yang berdiri di atas Raja Ilahi mungkin telah terbangun 3 kali. Sulit untuk bangun 4 kali. Setelah terbangun, kekuatan dewa akan berubah di sini, menjadi lebih dekat dengan kekuatan dewa asli, dan kekuatannya akan menjadi lebih menakutkan. Di antara generasi muda, Bingtong adalah orang kedua yang ditemui Luming untuk bangun 4 kali. Yang pertama adalah pria barbar kehidupan logam, lalu biarkan aku menghancurkanmu. Murid prajurit itu berbicara dengan dingin. Sua. Pada saat ini, sesosok tubuh melintas di sekitar murid prajurit itu. Pria ini adalah pemimpin aliansi Tianxin, Liu Tianxin. Tidak perlu bertarung sendirian dalam konfrontasi antar kekuatan. Kamu dan aku akan bergandengan tangan untuk menyingkirkan orang ini. Liu Tianxin berbicara dengan dingin. Mata Bingtong berkedip sejenak dan kemudian mengangguk. Mereka semua merasakan tekanan besar dari Luming. Luming hanya 6 kali Raja Dewa sekarang, dan kekuatan tempurnya sangat mengerikan. Jika dia terus menerobos, dia pasti akan melampaui mereka. Pada saat itu, apakah akan ada pijakan bagi mereka di bagian timur Fengyun? Oleh karena itu, mereka berdua mencapai kesepakatan untuk menyingkirkan Luming sebelum dia bangkit. Ini untuk melindungi kepentingan mereka. Di dunia ini, karakter di alam dewa dan raja tidak bisa tinggal. Begitu seseorang menerobos alam, mereka akan dipaksa pergi dari sini. Karena itu, mereka tidak akan tinggal lama di sini. Secara alami, mereka akan berusaha sebaik mungkin untuk mencari kristal asli dalam periode waktu ini. Tapi begitu mereka kehilangan posisi pemimpin aliansi dan diperintah oleh orang lain, bagaimana mereka bisa mencari kristal asli? Karena itu, Luming tidak bisa tinggal. Apakah kamu ingin bergandengan tangan? Ayo,
Biarkan aku mencoba seberapa kuat dua yang paling kuat di Fenyun Sandong. Luming tertawa dengan rasa perang yang kuat. Jika kamu ingin mati, kamu akan selesai. Bingtong berbicara dengan dingin. Saat berikutnya, dia menunjukkan semangat primitifnya. Semangat primitifnya sebenarnya adalah kelabang besar. Cakar lipan, seperti pisau tajam, disayat ke arah Luming. Pada saat yang sama, Liu Tianxin, pemimpin Liga Tianxin, juga bergerak. Dia juga menampilkan semangat primitif dan membunuh Luming. Tidak ada keraguan bahwa faktor kekuatan ilahi asli Liu Tianxin juga merupakan kebangkitan keempat. Kalau tidak, mengapa dia harus setenar Bingtong? 3413. Bingtong dan Liu Tianxin bertarung bersama. Semuanya mundur dengan liar dan menjauh dari medan perang karena takut terlibat. Di saat yang sama, mata mereka selalu tertuju ke medan perang, mencoba melihat bagaimana Luming bisa melawan kedua tuan itu. Bingtong dan Liu Tianxin tidak diragukan lagi adalah dua orang terkuat di wilayah timur Gunung Fenyun. Mereka tidak sebanding dengan dua kekuatan barusan. Yin Yang Sentong, gerbang dominasi, pedang pemecah kekurangan. Luming minum sedikit, dan semua jenis seni rahasia dikeluarkan. Pokoknya, ada sejumlah besar kekuatan sihir yang tersimpan di dalam formula, yang tidak takut untuk dikonsumsi. Pada saat berikutnya, kedua belah pihak bertabrakan dengan sengit, dan kecepatannya luar biasa. Antara satu nafas dan nafas lainnya, kedua belah pihak menyerang ratusan gerakan. Sua. Akhirnya, Luming mundur dan menghancurkan beberapa batu besar. Dia terpaksa tertinggal. Tubuh roh mereka. Mata Luming menunjukkan warna yang bermartabat. Dia merasa bahwa Bingtong dan Liu Tianxin tidak hanya sesederhana empat kebangkitan faktor kekuatan dewa asli, tetapi juga dewa primitif mereka. Dibandingkan dengan tubuh roh kuno, itu benar-benar berada di batas puncak tubuh roh kuno dari baju besi ungu, dan bahkan, itu akan melangkah ke tingkat yang lebih tinggi. Kekuatan tempur komprehensif sangat kuat. Dengan pencapaian Luming saat ini, dia jelas bukan lawan. Bahkan dengan bola, agak sulit untuk bersaing. Membunuh. Bingtong minum dengan dingin. Kelabang raksasa yang dia ubah menjadi membunuh Luming. Setiap kaki adalah pedang yang sangat tajam. Beberapa kaki bahkan terbang langsung, berubah menjadi pisau ajaib dan memotong Luming. Pisau ajaib semacam ini mengandung kekuatan empat kebangkitan dan tak terkalahkan. Petir dari bola sulit untuk ditolak. Dalam tabrakan konstan, itu dikalahkan. Ketika dandang. Serangkaian bila dipotong di pintu tuannya, yang membuat pintu tuannya bergetar hebat. Dalam sekejap, dia memotong beberapa ratus kali. Klik. Ada retakan di atas gerbang dominasi. Kultivasi Luming, bagaimanapun, lemah, yang mengarah ke seni rahasia asli tidak sekuat pihak lain, pintu master akan segera dihancurkan. Di sisi lain, serangan Liu Tianxin juga ganas dan menakutkan, yang tidak lebih buruk dari serangan Bingtong. Dia menggunakan keahlian rahasia aslinya untuk membombardir bulan kalender lunar dan hari matahari terus-menerus, membuat matahari dan bulan berguncang hebat dan bersinar di seluruh langit. Menyentuh, menyentuh. Hampir pada saat yang sama, gerbang Tuhan, bulan dari bulan, matahari dari matahari, meledak pada saat yang sama dan hancur. Luming digigit kembali, muntah darah dan mundur, pucat. Luming akan kalah. Mata banyak orang bergerak dan berpikir bahwa Luming akan kalah. Orang-orang di Liga Naga khawatir. Mereka dan Luming, meskipun tidak ada hubungan, tetapi jika Luming dikalahkan, maka mereka tidak akan mendapat perlakuan seperti itu. Luming, hari-hari baikmu sudah berakhir. Setelah Bingtong minum dan mengalahkan gerbang tuannya, dia memanfaatkan situasi untuk membunuhnya, dan ratusan pedang ajaib berterbangan di langit dan menebas Luming. Luming mengacungkan senjata ajaib Ba untuk melawan, dan mengeluarkan serangkaian tombak. Namun, saat tombak aun mengenai pisau ajaib, semuanya dikalahkan oleh pisau ajaib. Ketika dandang. Ketika Basengun bertabrakan dengan pisau ajaib, itu mengirimkan kejutan yang dahsyat, dan Luming dapat terus mundur dengan kekuatan yang mengerikan. Selain itu, beberapa pedang ajaib, yang tidak diblokir oleh Luming, langsung memotong tubuh Luming. Keng-keng. Mars menembak ke segala arah. Untungnya, armor yang dibentuk oleh bola itu sangat keras, dan akhirnya diblokir, hanya menyisakan sedikit bekas. Namun, kekuatan mengerikan pada pedang itu benar-benar meledak ke dalam tubuh Luming, yang membuat kerangka Luming bergetar dan hampir patah. Pada saat yang sama, serangan Liu Tianxin jatuh lagi, dan Luming benar-benar dirugikan. Apa gunanya mengandalkan kehidupan logam? Biarkan aku menghancurkan pertahananmu. Tentara minum. Apakah itu? Mata Luming berbinar dengan cahaya dingin, lalu berbisik, tutup. Pada saat ini, Luming benar-benar menyingkirkan sisa seni rahasia aslinya. Semua orang tercengang. Pada saat kritis ini, Luming benar-benar menyingkirkan seni rahasia aslinya. Bukankah itu untuk kematian? Tapi saat ini, salah satu telapak tangan Luming menggeliat dengan cepat. Tepatnya, bukan telapak tangan Luming yang menggeliat, tapi bolanya. Bola menggeliat dan berubah menjadi pedang, yang dipegang oleh Luming.
Kapal perang, bagian gagangnya, bersifat virtual, dan bagian ujung pedangnya nyata. Ini adalah pedang yang ditelan sebelum bola. Itu digunakan sebelum bola, dan kekuatannya sangat buruk. Ayo. Lu Ming memegang pedang di tangannya, dan memotong dengan gila-gilaan. Dia memotong pisau ajaib di Bingtong. Ketika dandang. Suara tabrakan yang padat keluar, pedang ajaib itu, satu persatu, dipukul dan terbang keluar, terbang di langit. Kemudian, Lu Ming menyapu dengan pedangnya dan menghadapi Liu Tianxin. Setelah raungan sengit, tubuh Lu Ming bergetar dan mundur 2 langkah, tetapi Liu Tianxin melayang kembali. Sungguh kekuatan yang kuat. Mata Lu Ming cerah. Setelah bola berubah menjadi pedang patah semacam ini, kekuatannya melonjak. Dia memiliki konfrontasi langsung dengan Liu Tianxin sebelumnya, tetapi dia lebih unggul dengan gerakan itu sekarang. Membunuh. Setelah mengalahkan Liu Tianxin, Lu Ming minum dan membunuh Bingtong dengan pedangnya. Nak, mati untukku. Murid prajurit itu meraung, dan tubuh kelabang besar itu berputar dan berputar. Pedang yang mengerikan memotong Lu Ming lagi. Lu Ming tidak menyerah dan membunuhnya dengan pedang. Ketika dandang. Itu adalah serangkaian tabrakan, dan ratusan pedang pertempuran dipukul dan diterbangkan satu persatu. Lu Ming menerobos penghalang pedang terbuka dan datang ke Bingtong, dan pedang itu ditebang. Kong! Itu suara kelabang besi di Mars. Pada saat ini, Liu Tianxin terbunuh, dari tangannya, memancarkan cahaya terang, langsung mengambil kepala Lu Ming. Lu Ming langsung mengayunkan pedang untuk melawan, dan sebuah pedang menembus cahaya ilahi Liu Tianxin. Dia bergegas maju dan memotong pedangnya ke Liu Tianxin. Tinju Liu Tianxin, tinjunya, ditutupi oleh sinar tak berujung, bertabrakan dengan kapal perang. Ledakan. Jika dua planet bertabrakan satu sama lain, kedua benda besar itu mundur satu demi satu. Bedanya, jarak mundur Lu Ming lebih pendek, sedangkan jarak mundur Liu Tianxin lebih panjang. Benar saja, kelabang itu, cangkang yang keras. Lu Ming juga diam-diam terkejut. Kekuatan pihak lain benar-benar luar biasa. Namun, Bingtong dan Liu Tianxin lebih terkejut. Di tubuh Bingtong, di mana dia baru saja dipotong oleh pedang Lu Ming, ada bekas pedang yang dalam, dan ada bekas darah yang merembes keluar. Bagaimana mungkin? Bingtong berteriak dalam hatinya. Setelah dia diubah menjadi dewa primitif, dia tahu seberapa kuat pertahanannya. Bahkan jika dia tidak melawan, pihak lain tidak dapat mematahkan pertahanannya. Pada suatu waktu, dia mengira hanya sedikit orang yang dapat mematahkan pertahanannya di bawah Raja Dewa, tetapi sekarang cangkangnya telah rusak. Selain itu, tinju Liu Tianxin sedikit bergetar. Ada juga bekas pedang di tinjunya, yang berlumuran darah. 3414. Bingtong dan Liu Tianxin saling memandang, dan melihat keseriusan dan keraguan di mata masing-masing. Setelah perang, mereka ragu-ragu. Bisakah mereka tetap membunuh Lu Ming jika terus seperti ini? Mereka memiliki perasaan mundur. Kedua pria itu bergerak dan bersandar satu sama lain karena takut dikalahkan oleh Lu Ming. Menyentuh. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba mengambil langkah, naik ke langit, mengayunkan pedang, dan membunuh Liu Tianxin dan Bingtong. Membunuh. Membunuh. Bingtong dan Liu Tianxin minum pada saat yang sama dan membunuh Lu Ming. Kedua belah pihak, sekali lagi, bertabrakan dan bertempur dengan sengit. Kedua belah pihak akan membunuh di udara, dan kemudian bertarung di Gunung Fengyun. Pertempuran tidak dapat dipisahkan. Setelah beberapa ratus gerakan, tidak ada yang bisa menang atau kalah. Ledakan, ledakan. Ini adalah beberapa raungan, Lu Ming dan Bingtong, Liu Tianxin 3 orang gila mundur. Itu telah mundur selama puluhan ribu meter. Saat ini, Bingtong dan Liu Tianxin memiliki beberapa luka lagi di tubuh mereka. Meski tidak fatal, mereka juga berdarah. Namun, tidak ada luka di tubuh Lu Ming, karena ada bola baju zirah yang diselimuti. Namun, ada kekuatan anti kejut yang mengalir melalui baju zirah tersebut, yang membuat Lu Ming terluka, dan banyak tulang patah, yang dihubungkan oleh Lu Ming dengan kekuatan ilahi. Sialan, bagaimana bisa kekuatan bocah ini begitu kuat dan tidak ada habisnya sehingga tidak bisa dikonsumsi? Bingtong mengaum di dalam hatinya dan lebih kaget lagi. Liu Tianxin hampir sama, dia sulit untuk ditenangkan. Mereka berasal dari kekuatan besar alam semesta. Mereka mendapat informasi yang baik dan tidak tahu berapa banyak bakat abnormal yang telah mereka lihat. Namun, metamorfosis Lu Ming sangat jarang. Hati kedua pria itu mundur lebih dalam, dan jika mereka terus seperti ini, kekuatan suci mereka tidak akan dapat mendukung. Lu Ming, ini tidak bagus. Kekuatanku hampir habis. Aku tidak bisa mempertahankan bentuk pedang. Saat ini, bola berdering ke Lu Ming. Mata Lu Ming sedikit membeku, dan hatinya sesak. Memang tidak ada rumus untuk mengukur bola. Itu normal bahwa kekuatan sihir tidak akan dapat mendukung setelah pertempuran yang begitu lama. Tetapi jika tidak ada bola untuk membantu, Lu Ming sendirian, Sang Bingtong dan Liu Tianxin, hanya ada satu cara untuk mati. Namun,
Wajah Luming tidak aneh sedikit pun, masih bertarung dengan angkuh, sepasang pertarungan sampai akhir penampilan. Pada saat ini, Liu Tiantong dan Liu Tiantong mengangguk lagi. Luming, kekuatanmu sangat bagus. Mari selamatkan hidupmu hari ini, dan kita akan bertarung lagi di masa depan. Prajurit itu membuka mulutnya dan suaranya menyebar ke seluruh aula. Saatnya menyerang. Banyak orang bergerak dalam pikiran mereka. Semua orang yang hadir adalah orang-orang jenius, dan tidak ada orang bodoh. Bing Tong berkata bahwa dia akan berperang. Jelas, dia tidak yakin tentang Luming. Dengan mengatakan ini, dia hanya memberi dirinya langkah mundur. Setiap kali ada perang, aku akan menemanimu sampai akhir. Hati Luming senang, matanya penuh perang. Bagus, tapi aku akan memberitahumu, Luming, jika kamu melanggar aturan seperti ini, kami bukan satu-satunya yang mencarimu di masa depan. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Bing Tong berbalik dan pergi. Begitu juga dengan Liu Tianxin. Ketika kedua pemimpin itu pergi, kedua kekuatan itu secara alami akan mengikuti. Ayo pergi juga. Meninggalkan. Orang-orang Liga Bingfeng dan Liga Tianxin telah pergi. Di mana orang-orang dari pasukan lain berani tinggal, mereka membawa orang-orang dan pergi dengan cepat karena takut terlambat selangkah. Luming tidak mengejar. Saat ini, dia juga tidak bisa mengejar, kekuatan sihir bola tidak bisa menahan dengan cepat, dan dia sendiri, cederanya tidak ringan, teruskan, cederanya akan lebih serius. Sisi lain mundur, seperti yang dia inginkan. Mundur. Yang paling bahagia adalah dari Liga Naga. Setiap wajah menunjukkan senyum, kejutan. Awalnya, mereka mengira aliansi naga akan berada dalam bahaya. Tanpa diduga, kekuatan Luming berada di luar imajinasi. Dengan kekuatan satu orang, Luming memblokir pengepungan 10 pasukan di wilayah Fengyun Shandong, dan bermain imbang dengan Bing Tong dan Liu Tianxin. Meski dengan bantuan kekuatan eksternal, tapi juga hasil yang tak terbayangkan. Dengar, di masa depan, jika orang lain datang untuk bergabung dengan kami di Liga Naga, jangan terima untuk saat ini. Luming memberitahu bawahannya. Mata Tianxing, Suiku dan orang lain bergerak, lalu berkata dengan suara keras, ya. Langkah Luming juga agak tidak berdaya. Menurut proporsi yang dia serahkan, lebih banyak orang pasti akan berpaling kepadanya di masa depan, yang sama saja dengan memindahkan kue orang lain. Penguasa kekuatan lain pasti tidak akan menyerah. Kali ini Bing Tong dan Liu Tianxin. Lain kali, jika seseorang yang lebih mengerikan datang, Luming akan berada dalam bahaya. Jadi, mari kita tahan dengan itu untuk saat ini. Sekarang ini adalah periode tidak aktif. Bagaimanapun, kristal asli sudah cukup untuk digunakan Luming. Ada banyak kristal primitif. Semua aspek Luming meningkat pesat. Selama dia memiliki kesabaran untuk jangka waktu tertentu, belum terlambat untuk terus merekrut orang setelah dia membuat terobosan besar dalam kultivasinya. Saat ini, pencapaian Luming tidak lebih dari 6 pencapaian Shenwang. Ketika dia menerobos 7 atau 8 Shenwang, ditambah bola, dia tidak akan takut dan tidak akan khawatir lagi. Setelah perintah, Luming kembali ke area tertutup, mengeluarkan pil penyembuh untuk ditelan, dan mulai sembuh. Setelah beberapa waktu, ketika cedera Luming pulih sepenuhnya, dia terus menyempurnakan Shenjing yang asli. Dan sebelum perang itu, juga menyebar dengan kecepatan angin puyuh, mengejutkan semua orang. Selain itu, setelah mendengar tentang perang, lebih banyak orang datang ke Luming untuk bergabung dengan Liga Naga. Luming memiliki kekuatan bertarung yang cukup untuk melindungi mereka, dan perawatannya sangat bagus, mengapa tidak bergabung. Namun, semuanya ditolak oleh Tianxing dan lainnya, dan dengan jelas diberitahu bahwa Liga Naga tidak menerima orang sekarang. Mereka yang ingin bergabung dengan Luming hanya bisa mundur. Dan kekuatan besar Tuhan mendengar berita itu, desahan lega. Di dunia ini, tidak mudah bagi penguasa kekuatan ini untuk memaksa Tian Jiao lain bersumpah untuk bergabung dengan mereka dalam hidup mereka. Jika demikian, tidak ada Tian Jiao lain yang akan berpaling padanya di masa depan. Oleh karena itu, bawahan dari kekuatan ini relatif bebas untuk datang dan pergi. Sekarang mereka lega mendengar bahwa Liga Naga tidak merekrut orang. Jika tidak, mereka hanya dapat meningkatkan perawatan mereka untuk mempertahankan orang. Dengan cara ini, Gunung Fengyun kembali menjadi relatif tenang. Tentu saja, pertempuran dan pertempuran sesekali tidak bisa dihindari. Dua telinga Luming tidak mendengarkan hal-hal di luar jendela, satu latihan pikiran, terus-menerus menyempurnakan kristal dewa yang asli. Waktu, tahun demi tahun. Dalam sekejap mata, itu adalah 50 tahun lagi. Dalam 50 tahun, Luming telah memurnikan ribuan kristal primitif, tetapi kristal primitif ini tidak seberapa dibandingkan dengan hasil panennya. Selama 50 tahun terakhir, ia telah menyimpan lebih dari 100.000 keping kristal primitif. Ini adalah sumber daya untuk kultivasinya nanti. Selama 50 tahun terakhir, Luming telah berkembang pesat dan membuat kemajuan setiap hari. Dewa Zijia kuno langsung diolah oleh Luming ke puncak Dewa kuno Zijia. 3415. Masih ada jalan yang harus ditempuh.
Bisakah kita berkembang? Ketika dia mencapai puncak Dewa Kuno Zijia, Luming merasa salah. Dia menemukan bahwa puncak Dewa Kuno Zijia bukanlah akhir, dan masih banyak ruang untuk perbaikan. Namun, Luming pada awalnya di dunia Dewa Kuno untuk mendapatkan Senjue Kuno, di atas mencatat, tubuh roh kuno ke tubuh roh kuno baju besi ungu, sudah mencapai puncaknya. Apakah aku tidak memiliki semua Dewa Kuno? Luming mengerutkan kening. Ini sangat mungkin, Luming tidak akan pernah salah. Dia 100% yakin bahwa ada alam di atas Dewa Zijia Kuno. Dia memikirkan Bingtong dan Liu Tianxin. Meskipun mereka tidak mempraktikkan Dewa Kuno, mereka juga bisa dibandingkan dengan Dewa primitif lainnya. Dewa primitif dari kedua orang ini hampir melampaui batas puncak Dewa Zijia Kuno, dan akan memasuki level lain, mungkin yang di atas Dewa Zijia Kuno. Sepertinya kita akan membeli formula sihir kuno yang lengkap. Luming berbicara dengan lembut. Di dunia ini, ada Tianjiao dari berbagai kekuatan dan ras di alam semesta yang mempraktikkan Dewa primitif. Aku yakin pasti ada orang lain yang mempraktikkan Dewa-Dewa kuno, dan mereka seharusnya bisa membeli versi lengkap dari formula ketuhanan kuno. Pencapaianku telah mencapai tingkat ke-7 dari Raja Dewa. Luming tersenyum. Setelah memurnikan begitu banyak kristal Dewa primitif, Luming akhirnya mempromosikan kultivasinya ke-7 tingkat Raja Dewa dan melangkah ke jajaran Raja Dewa tingkat tinggi. Kecepatan ini sangat luar biasa. Sayangnya, Senjing asli tidak dapat menggunakan formula untuk menyerap pemurnian, jika tidak, kecepatan pemurnian akan sangat meningkat. Luming mengubah sebuah ide. Untuk menghasilkan gas darah semacam itu dan meningkatkan kekuatan tubuh roh kuno, perlu untuk memurnikan hati Dewa kuno. Jika rumus kuantitas disempurnakan, efeknya akan hilang. Hanya energi murni yang tersisa. Selama periode waktu ini, tidak hanya tubuh roh kuno dan kultivasi membuat terobosan besar, tetapi faktor kekuatan ilahi asli Luming juga telah meningkat pesat. Ada juga 2 jenis faktor kekuatan ilahi asli, yang telah mencapai 3 kebangkitan. Sekarang, Luming memiliki 10 jenis kekuatan dewa, yang telah dibangkitkan 3 kali. Hanya ada 1 jenis kekuatan ilahi yang tersisa. Di periode selanjutnya, aku akan mengambil sedikit waktu untuk memurnikan kristal ilahi yang asli, sepenuhnya memahami faktor kekuatan ilahi yang asli, dan berusaha untuk membangkitkan kekuatan ilahi yang terakhir 3 kali. Luming berbisik, lalu dia akan menutup matanya dan berlatih. Saat ini, dia mendengar sesuatu tentang UFO, dan seseorang mengiriminya pesan. Luming mengeluarkannya dan menemukan bahwa itu dari surga. Begitu kesadaran spiritual menyapu isi rune batu giok, ekspresi Luming bergerak sedikit. Menurut berita dari Tianxing, Gunung Fengyun telah berubah lagi akhir-akhir ini. Di sisi barat Gunung Fengyun, sebuah kekuatan tiba-tiba muncul dan membentuk aliansi manusianya sendiri. Kekuatan ini memiliki banyak orang, termasuk tidak hanya Tianjiao muda, tetapi juga generasi tua yang kuat. Kekuatan keseluruhan sangat kuat. Tidak lama setelah itu muncul, itu menghancurkan beberapa kekuatan di wilayah barat Gunung Fengyun, menyebabkan keterkejutan pasukan orang lain. Man Meng, apakah itu orang barbar? Mata Luming berkilat. Selama ini, belum ada berita tentang orang barbar, sepertinya sekarang, akhirnya muncul. Barbar. Luming berbisik, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Orang barbar ini bertekad untuk membunuhnya, dan dia tidak akan membiarkan mereka pergi. Cepat atau lambat, akan ada perang antara kedua belah pihak. Kemudian, Luming mengirim kembali pesan ke Tianxing, meminta mereka untuk mengawasi berita Man Meng dan melaporkan kepadanya jika ada situasi apapun. Belakangan, Luming terus berlatih. Dia harus memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kultivasinya. Man Ke Tianjiao asli memiliki kekuatan yang luar biasa, dan tidak pernah bisa lebih buruk dari Bingtong dan Liu Tianxin. Karena itu, dia harus lebih kuat untuk memastikannya. 8 tahun terburu-buru. Dalam 8 tahun terakhir, Luming tidak memurnikan kristal ilahi yang asli, tetapi berkonsentrasi untuk memahami faktor kekuatan ilahi yang asli. Akhirnya, jenis terakhir dari Divine Power juga mencapai kebangkitan 3 kali. Dengan cara ini, semua kekuatan ilahi Luming telah mencapai kebangkitan 3 kali. Ada 11 jenis di antaranya. Selain budidaya 7 kali lipat Raja Ilahi Luming dan kekuatan puncak Dewa Baju Besi Ungu kuno, kekuatan tempur Luming telah mencapai ketinggian baru. Kini, saat Luming menghadapi Bingtong dan Liu Tianxin lagi, meski tidak menggunakan bola, ia juga bisa memiliki kepercayaan diri untuk bersaing satu sama lain. Tentu saja, itu hanya perjuangan. Lagi pula, faktor kekuatan ilahi asli dari pihak lain adalah 4 kebangkitan, dan itu adalah kultivasi dari Raja Dewa Puncak. Dalam hal kekuatan dewa, bahkan jika Luming mengendalikan 11 jenis kekuatan dewa, dan semuanya terbangun 3 kali, masih sulit dijangkau, dan masih banyak celah. Kita perlu menambahkan formula perang untuk melawannya. Tentunya ditambah dengan kekuatan bolanya, Luming pasti akan membunuh Bingtong dan Liu Tianxin. Lagi pula, selama bertahun-tahun, bola tidak menganggur. Dia telah melahap sejumlah besar artefak, dan terus meningkatkan dirinya. Meskipun dia belum menembus ranah Raja Dewa, dia sangat dekat dengan Raja Dewa.
Kekuatannya sedikit lebih kuat dari waktu itu. Saat ini, kami menerima pesan lain dari Lu Xingning. Apakah itu Man Meng lagi? Kumpulkan semua kekuatan Gunung Fengyuan dan berkumpul di puncak gunung. Mata Lu Ming berkilat. Selama bertahun-tahun, dia mengikuti situasi Man Meng. Dalam 8 tahun terakhir, orang barbar telah berkembang pesat. Hingga kini, wilayah barat Gunung Fengyun telah sepenuhnya ditempati oleh Liga Manusia, menempati seperempat wilayah Gunung Fengyun. Tidak ada keraguan bahwa aliansi manusia telah menjadi kekuatan terkuat di Gunung Fengyun. Belum lama ini, sebuah pesan keluar dari Liga Pria bahwa semua kekuatan, besar dan kecil, dari Gunung Fengyun dipanggil bersama. 7 hari kemudian, mereka berkumpul di puncak Gunung Fengyun untuk membahas masalah-masalah besar. Tampaknya Man Meng memiliki ambisi besar. Dia ingin menduduki Gunung Fengyun dan menjadi penguasa Gunung Fengyun. Lu Ming tersenyum dingin. Ada 13 gunung terkenal di dunia ini, 11 diantaranya bersatu, dan masing-masing ditempati oleh kekuatan yang kuat. Hanya ada 2 gunung terkenal, yang termasuk dalam situasi perkelahian, di mana kekuatan besar dan kecil memperebutkan hegemoni dan membuat kekacauan. Jelas, Man Meng ingin sepenuhnya menduduki Gunung Fengyun dan menyatukan Gunung Fengyun. Saatnya jalan-jalan. Lu Ming bergumam, lalu bangkit dan berjalan keluar. Dalam waktu 7 hari, itu akan berlalu dalam sekejap mata. Di puncak Gunung Fengyun terdapat ruang terbuka yang luas, sangat luas dan datar, sangat cocok untuk berkumpul. Ini dapat dengan mudah menampung jutaan orang. Pada hari ini, Gunung Fengyun, lautan manusia, mengumpulkan banyak orang. Kekuatan besar dan kecil di wilayah timur, selatan dan utara semuanya telah datang, dan terbagi menjadi kekuatan yang berbeda, berdiri di puncak gunung. Liga Naga, tentu saja, telah datang. Di depan Liga Naga, Lu Ming mengenakan jubah hitam, menyelimuti seluruh orang, dan tubuhnya dipenuhi dengan roh jahat yang kuat, yang menutupi dirinya dan menghalangi penjelajahan kesadaran spiritual orang lain. Selama bertahun-tahun, orang barbar tidak menyerang Liga Naga. Jelas, pihak lain tidak tahu bahwa Lu Ming adalah pemimpin Liga Naga. Lagi pula, Liga Naga hanya menduduki wilayah bekas aliansi awan langit, dan tidak terus berkembang. Namun, pikiran Liga Manusia berada di wilayah barat, yang normal. 3416. Di timur, selatan dan utara bersama-sama, lusinan kekuatan, besar dan kecil, diam saat ini, dengan wajah serius dan menunggu. Yang akan datang. Tiba-tiba, seseorang mengatakan sesuatu. Mata semua orang melihat ke barat. Di sana, ada barisan sosok yang terbang menuju sisi ini. Benar saja, mereka barbar. Mata Lu Ming bergerak. Ada ribuan orang terbang ke barat, ratusan orang, semuanya besar dan tinggi, terbungkus kulit binatang, ada yang tua dan ada yang muda. Mereka hanyalah orang barbar. Adapun yang lainnya, mereka jelas diambil alih oleh orang barbar dan berlindung di orang barbar. Segera, orang-orang Men-Meng datang ke tempat ini dan mendarat. Hahaha, sepertinya kamu tepat waktu. Deru tawa datang dari orang-orang barbar, dan seorang pemuda yang sangat kekar melangkah keluar, dan suaranya menyebar ke seluruh hadirin. Mung. Mata Lu Ming sedikit menyipit. Pria ini adalah Man Ke Tianjiao unik dari orang-orang barbar. Dia diserang oleh Lu Ming dan terluka parah. Sayangnya, dia masih lolos oleh pihak lain. Dia belum pernah melihatnya sejak itu. Mung, apa yang kamu ingin kami lakukan di sini? Saat ini, seorang pria muda berseru. Pria ini adalah pemimpin pasukan di wilayah utara. Sepertinya semua orang sudah datang. Karena semua orang sudah datang, aku akan langsung ke intinya. Man Ke melirik penonton dan berkata, Gunung Fengyun telah mengalami kekacauan selama bertahun-tahun, dan perselisihan antara kekuatan besar dan kecil terus-menerus menghambat pembangunan. Oleh karena itu, menurutnya kekacauan semacam ini harus diakhiri. Penyatuan Gunung Fengyun adalah jalan utama. Tentu saja. Kata-kata Mang mengejutkan banyak orang, dan mata banyak penguasa kekuasaan berbinar. Hehe, penyatuan Gunung Fengyun dan Gunung Fengyun itu konyol. Aku bertanya kepada kamu, siapa yang akan memutuskan setelah penyatuan? Bagaimana cara mendistribusikan kristal asli? Di wilayah timur, suara dingin keluar. Itu adalah Bingtong. Menatap ke timur, Mung berkata, alam didominasi oleh kekuatan yang paling kuat. Adapun distribusinya, sangat sederhana. Bagaimana kita mendistribusikan gunung-gunung terkenal lainnya? Haha. Banyak pemimpin kekuasaan mencibir. Kekuatan terkuat, bukankah itu Man Meng? Dan distribusi yang sama dengan pegunungan terpadu terkenal lainnya. Gunung terkenal lainnya, orang terkuat, disebut penguasa gunung. Di bawah, ada beberapa wakil gunung master. Orang-orang ini berada di puncak gunung. Sebagian besar dewa asli dibagi oleh orang-orang ini. Di bawah, ada juga beberapa kader yang kuat, tetapi orang-orang ini diberi kristal dewa yang kurang primitif. Jika Gunung Fengyun sama dengan gunung terkenal lainnya, sebagian besar keuntungan akan didapat oleh pemilik gunung. Bagaimana para penguasa kekuatan ini bisa setuju?
Mereka akan menghasilkan banyak uang setiap tahun, jadi mereka tidak melakukannya. Haha, Mung, apakah kamu akhirnya mengungkap ambisimu? Jika kamu ingin menjadi penguasa Gunung Fengyun, kamu bisa mengatakannya. Bing Tong mencibir. Jadi apa? Sekarang aku liga terkuat, dan harus menyatukan Gunung Fengyun. Mung berkata dengan dingin, matanya berkaca-kaca. Kamu ingin menyatukan Gunung Fengyun, tolong maafkan aku karena tidak menemaniku. Mata prajurit itu dingin. Aku aliansi hati surgawi. Aku tidak akan menemanimu. Selamat tinggal. Liu Tianxin kemudian membuka mulutnya dan berkata bahwa dia ingin membawa orang pergi. Jika kamu ingin pergi, kamu bisa pergi sepenuhnya dan keluar dari Gunung Fengyun. Jika tidak, tidak akan ada amnesti untuk membunuh. Suara dingin Man Ke terdengar, membuat tubuh Bing Tong dan Liu Tianxin sedikit kaku dan terhenti. Mung, jangan terlalu sombong. Apakah kamu benar-benar penguasa Gunung Fengyun? Sudah kubilang, dengan kekuatan Liga Man Mengmu, dengan kekuatan Man Ke-mu, tidak cukup untuk menguasai Gunung Fengyun. Tentara minum. Ya, 3 wilayah kami, Tenggara dan Utara, akan dapat menghapus aliansi kamu. Liu Tianxin juga mengikuti. Para pemimpin pasukan lain juga siap bergerak, menunjukkan warna pemikiran. Mencari kematian. Mata Mung penuh dengan cahaya dingin, penuh dengan pembunuhan dingin. Ledakan. Dengan langkah tiba-tiba, dia meledak dan bergegas ke Bing Tong dan Liu Tianxin. Karena kamu ingin mati, kamu harus dibunuh dulu. Man Ke minum dengan dingin, telapak tangannya kosong, dan pedang perunggu kuno muncul di tangannya, yang merupakan keahlian rahasia aslinya. Wah, wah. Pedang perunggu itu tiba-tiba dipotong, dan kedua pedang itu dipotong menjadi Bing Tong dan Liu Tianxin. Jangan kira aku takut padamu, bunuh. Murid prajurit itu meraung, telapak tangan melambai, dan Jing Tian Dao Mang tiba-tiba terputus. Pada saat yang sama, Liu Tianxin juga bergerak, tinjunya bersinar, dan sekelompok dari mereka meledak. Tenda tinju yang mengerikan naik ke langit dan meledak menjadi pedang di langit. Boom! Ada 2 guntur berturut-turut, dan cahaya pedang yang dipotong Mung dikalahkan. Tapi Bing Tong dan Liu Tianxin gemetar dan mundur sedikit. Pedang ajaib yang cantik. Mung minum, dan pedang perunggu terus-menerus dipotong. Teknik pedangnya sederhana dan sederhana. Setiap gerakan tampak sangat sederhana, tetapi penuh dengan perasaan kuno. Kekuatannya luar biasa. Ilmu pedang orang ini lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya lebih misterius. Ada apa? Lu Ming sedikit terkejut. Dia merasa teknik pedang Man Ke telah berubah. Misalnya, di masa lalu, teknik pedangnya tidak lengkap, tetapi sekarang sudah lengkap dan kekuatannya melonjak. Ledakan, ledakan. Man Ke, Bing Tong dan Liu Tianxin bertarung dengan sengit. Semuanya adalah pencapaian tertinggi dari Raja Dewa, dan mereka semua adalah faktor kekuatan ilahi yang asli. Mereka bangun 4 kali, dan semua jenis keterampilan sihir sangat menakjubkan. Dalam sekejap, kedua belah pihak melawan lusinan jurus. Kekuatan Man Ke benar-benar kuat. Dengan 1 musuh dan 2 musuh, dia bahkan secara samar menaklukkan tentara Tong dan Liu Tianxin. Para pemimpin pasukan lain berkedip dan tidak mengambil tindakan. Sebuah snipe dan pertarungan kerang satu sama lain. Jika Man Ke, Bing Tong dan Liu Tianxin sama-sama dikalahkan, mereka akan diuntungkan. Bahkan jika kita tidak bisa kalah, kita bisa membiarkan Bing Tong dan Liu Tianxin mencoba kekuatan Man Ke. Dalam sekejap, ada lebih dari 10 gerakan. Bing Tong dan Liu Tianxin terpaksa mundur. Apa? Ini kekuatanmu. Apakah kamu ingin bersaing denganku? Mung acuh tak acuh terhadap sarkasme. Mengaum. Saat ini, Bing Tong berteriak dan menunjukkan semangat aslinya. Tubuhnya berubah dengan cepat dan berubah menjadi kelabang raksasa. Kakinya di kedua sisi seperti pisau ajaib. Dia terbang keluar dan membunuh Mung. Pada saat yang sama, Liu Tianxin juga menunjukkan semangat primitifnya. Dengan seluruh kekuatannya, dia membunuh Man Ke. Apakah kamu akhirnya menggunakan skill unik menekan bagian bawah kotak? Namun, dibandingkan denganku, tubuh primitif berada di luar kemampuan kita. Mung membuka mulutnya dengan nada sarkasme yang ringan, lalu meraung, dan tubuhnya membengkak dan tumbuh dengan cepat. Dalam sekejap, tingginya mencapai 10.000 meter, tetapi belum berakhir. Tubuhnya terus melambung hingga mencapai 100.000 meter. 100.000 meter, ya Tuhan, ini adalah perubahan ke-8 dari dewa primitif. Tidak, roh primitif Mung telah mencapai perubahan ke-8. Yang lainnya meraung kaget. 3417. Saat ini, pedang ajaib yang diubah oleh kaki kelabang Bing Tong dipotong di tubuh Mung, tetapi itu membuat suara emas dan besi saling bertabrakan, dan percikan api menyembur kemana-mana, dan kemudian pisau ajaib itu dipantulkan kembali. Di tubuhnya, hanya tersisa sedikit tanda dangkal. Itu. Murid Lu Ming juga menyusut dengan hebat. Penampilan Man Ke tidak diragukan lagi adalah tubuh dewa manusia. Lu Ming melihatnya melakukannya terakhir kali. Tapi terakhir kali, ketika dia melakukannya, itu jauh dari itu. Itu hanya 1 kilometer. Sekarang,
telah melonjak hingga 100.000 meter. Terlebih lagi, pelindung batu di tubuhnya sangat jernih. Sepertinya kristal, ada perasaan yang tidak bisa dihancurkan. Pisau ajaib yang dibuat oleh murid prajurit hanya bisa meninggalkan jejak dangkal di atasnya. Kemudian Luming memikirkan seruan orang lain. Perubahan ke-8 dari dewa primitif. Maksudnya itu apa? Jelas, dibandingkan dengan dewa kuno, ini adalah level yang lebih tinggi daripada dewa kuno Zijia. Untuk sesaat, pikiran melintas di benak Luming. Pada saat ini, Mong tertawa terbahak-bahak, tubuh Mansion aku telah mencapai puncak perubahan ke-8. Kamu bahkan belum melangkah ke perubahan ke-8. Kamu ingin bertarung dengan aku dan mati. Mong tertawa, tubuhnya yang besar sangat fleksibel. Dia menggunakan pedang perunggu dan membunuh Bing Tong dan Liu Tianxin. Bing Tong dan Liu Tianxin terkejut dan mengaum dengan serangan terkuat. Kekuatan tinju yang mengerikan, serta pedang yang cerah, menembus udara dan membunuh Mong. Tapi Mong mengabaikannya dan membiarkan serangan mereka menimpanya. Boom dan boom. Dengan raungan keras dan keras, tubuh Mong hanya bergetar sedikit, tidak sama sekali. Armor batu di tubuhnya hanya muncul beberapa tanda, yang tidak pecah sama sekali. Jika kamu ingin melepaskan diri dariku, kamu masih sedikit pendek. Mati. Mong meraung dan pedang perunggu itu jatuh. Tidak, kembali. Bing Tong dan Liu Tianxin mengubah wajah mereka dan mundur dengan cepat. Tapi sudah terlambat, cahaya pedang perunggu melintas, dan itu dipotong pada kelabang raksasa yang diubah oleh Bing Tong. Puff. Bagian ekor kelabang raksasa langsung terpotong. Bing Tong berteriak, tubuhnya mulai menyusut dengan cepat. Serangan yang sangat kuat. Mata Luming berkedip. Kelabang yang diubah oleh mata Bing Tong sangat menakjubkan, tetapi tidak bisa menghentikan pedang Manke. Kekuatan Mong jauh di atas murid militer. Pupil prajurit itu rusak parah, sehingga sulit mempertahankan tubuh roh aslinya, dan tubuh roh itu dengan cepat menyusut. Mati untukku. Mong minum dan melangkah ke arah Bing Tong. Tubuh Mong sangat besar. Tingginya 100.000 meter. Namun, tubuh Bing Tong menyusut. Dibandingkan dengan dia, dia menjadi bak. Tidak, bantu aku. Bing Tong berteriak ngeri. Namun, Liu Tianxin tidak dapat menyelamatkannya saat ini. Dia mundur dengan cepat. Jika kamu ingin pergi, tetap untukku. Manke mengayunkan pedangnya. Pedang itu sangat besar sehingga menutupi langit dan berubah menjadi bayangan pedang besar. Dia membunuh Liu Tianxin dan memblokir mundurnya Liu Tianxin. Liu Tianxin hanya bisa menolak. Dan kaki Mong hilang. Bing Tong tidak mau menolak. Namun, dia tidak bisa mematahkan pertahanan Mong dan tidak bisa menghentikannya. Ledakan. Akhirnya, kaki Mong diinjak dengan berat, murid prajurit menginjak kaki, menginjak tanah dengan berat. Tanah berguncang hebat, bebatuan pecah, dan sebuah lubang besar muncul. Bing Tong, mati. Beberapa orang berbicara, suaranya kering. Karena mereka sudah merasakan bahwa nafas kehidupan murid prajurit telah hilang sama sekali. Bing Tong diinjak-injak sampai mati oleh Mong. Saat ini, Liu Tianxin dikalahkan. Dia mundur dengan liar dan batuk darah. Luka pedang yang dalam muncul di tubuhnya, dan darah mengalir lurus. Aku menyerah, aku akan menyerah. Liu Tianxin minum dan ketakutan. Jika dia terus seperti ini, Bing Tong akan menjadi ajalnya. Sudah terlambat untuk menyerah sekarang. Pergilah dengan ketenangan pikiran. Mong minum dan menjadi lebih agresif. Dia mengayunkan pedangnya dengan tangan kanan dan tinju dengan tangan kirinya, meluncurkan serangan badai. Semuanya, mari kita lakukan bersama, atau dia akan membunuhku dan tidak akan membiarkan kalian pergi kecuali kalian semua menyerah. Teriak Liu Tianxin, mencoba memanggil orang kuat di utara dan selatan untuk melakukannya. Di wilayah utara dan selatan, pasti ada orang kuat yang tidak lebih lemah dari mereka atau bahkan lebih kuat dari mereka. Sekarang, hanya ketika tuan lain bergandengan tangan, dia dapat memiliki kesempatan untuk hidup. Namun, para master di selatan dan utara itu mengubah pandangan mereka dan menunjukkan keraguan. Ayo, ayo pergi. Liu Tianxin meraung dengan liar, tetapi saat berikutnya, dia terkena pukulan dari Mong. Pria itu terbang keluar seperti cangkang dan menabrak dinding, yang membuat retakan di dinding yang keras itu. Hadirin sekalian, mari kita lakukan. Jika tidak, Gunung Fengyun tidak akan memiliki pijakan bagi kita. Saat ini, seorang pemuda dari wilayah selatan membuka jalannya. Pria ini adalah sosok hegemonik di wilayah selatan. Kekuatannya sangat kuat, namanya Fu Xiu. Ayo pergi, semangat primitif Mong telah mencapai puncak perubahan ke-8. Dia pandai bertahan, pertahanannya tak terkalahkan. Dengan kekuatan kita, aku khawatir sulit untuk mematahkan pertahanannya. Jika kita tidak bisa mematahkannya, kita tidak bisa mengalahkannya. Kekuatan lain. Sangat mudah untuk mematahkan pertahanannya, selama dia memiliki kekuatan serangan yang sesuai. Misalnya, jika tubuh roh asli yang pandai menyerang mencapai perubahan ke-8, dan seni rahasia asli yang pandai menyerang dapat mematahkan pertahanannya. Pertahanan. Fu Xiu Dao. Perubahan ke-8 dari dewa primitif yang pandai menyerang.
Sudahkah kamu menerobos? Pemimpin pasukan lainnya tiba-tiba mengubah wajahnya dan menatap Fusiu dengan ekspresi kaget. Fusiu mengangguk diam-diam dan berkata, ayo pergi. Baiklah, ayo pergi dan bunuh Mung ini. Bergandengan tangan. Beberapa pemimpin kuat lainnya juga mulai berbicara. Adegan ini dirasakan oleh Mung. Wajahnya sedikit berubah dan dia berteriak, bunuh. Pedang perunggu besar disayat di Liu Tianxin. Tidak. Liu Tianxin meraung ketakutan, dan tubuhnya dengan cepat menyusut ke ukuran normal, mencoba menghindar dengan sosok kecilnya. Namun, cahaya pedang Mung benar-benar menutupi area tersebut dan menguncinya. Dia tidak dapat melarikan diri. Ledakan. Ketika pedang perunggu besar itu meluncur ke bawah, Liu Tianxin menjerit, tubuhnya meledak, dan tubuh serta jiwanya hancur. Di wilayah timur Fengyun, dua penguasa, Bingtong dan Liu Tianxin, terbunuh satu persatu. Saat ini, Fusiu memiliki 4 orang kuat lainnya. Tubuh mereka melintas dan membunuh Manke. 5 pita memecahkan kehampaan dan membunuhnya. Tidak diragukan lagi bahwa mereka yang berani melawan Mung adalah para ahli top. Puncak Dewa Raja yang murni dan faktor kekuatan ilahi yang asli, terbangun 4 kali, kekuatannya tidak lebih lemah dari Bingtong dan Liu Tianxin. 3418. 5 tuan menyerang Manke bersama-sama. Kecepatannya secepat kilat, setiap serangan dapat dengan mudah membunuh sejumlah besar dewa puncak biasa. Sua. Pada saat kritis, Mung menyapu langit dengan pedangnya seterang pelangi, menutupi langit dan memotong 5 serangan. Ada 5 ledakan besar, 5 serangan, semuanya diblokir oleh Mung. Jika kamu ingin mati, kamu akan selesai. Mung memandang Fusiu bukan siapa-siapa, matanya ganas. Mung, meski kamu kuat, kamu tidak terkalahkan di kerajaan Tuhan. Fusiu membuka mulutnya, wajahnya tenang, tapi napasnya semakin kuat. Mengaum. Tiba-tiba, dia mengaum, dan kemudian tubuhnya membengkak tajam, menumbuhkan seekor badak. Badak ini ditutupi sisik hitam, dan sebenarnya memiliki sepasang sayap. Di atas kepala, ada 1 tanduk. Ini sangat tajam, seperti pisau langit. Badak sangat besar. Ketika mencapai ketinggian puluhan ribu meter, itu tidak berhenti. Itu masih tumbuh. Pada akhirnya, tingginya setidaknya 50.000 meter dan panjang 100.000 meter. Lebar sayapnya terbuka. Ini bahkan lebih besar dari Mung. Perubahan ke-8 dari Dewa Primitifmu telah mencapai perubahan ke-8. Wajah Mung berubah dengan liar dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Mung, bukan hanya kamu yang berlatih sampai perubahan ke-8, tapi aku juga berlatih sampai perubahan ke-8, yang cukup untuk mematahkan pertahanan tubuh Manshenmu. Dari mulut badak terdengar suara Fusiu, dan tanduk tunggal di kepalanya bersinar dan mengeluarkan nafas yang luar biasa. Pada saat yang sama, belati perunggu muncul dan menyatu dengan sudut kepalanya. Pisau tajam ini adalah keterampilan rahasia asli dari Fusiu. Ini baru perubahan ke-8. Apakah kamu pikir kamu bisa bersaing denganku? Mung sedang minum. Dengan kami, tidak apa-apa. Pemuda lain membuka mulutnya. Setelah melihat Dewa Primitif Fusiu, dia akhirnya memiliki kepercayaan diri. Kalau begitu cobalah. Manke minum, mengayunkan pedang perunggu, dan membunuh 5 orang Fusiu. Kalian berempat mencoba menahannya. Aku akan menyerangnya dan mematahkan pertahanannya. Fusiu memberikan suara kepada 4 anak muda lainnya. Begitu suara itu jatuh, sayapnya melambai dan tubuhnya terbang keluar. Tanduk tunggalnya memancarkan kecemerlangan yang cerah, yang dikombinasikan dengan seni rahasia asli, membuat tubuh besar itu terlihat seperti pedang, menembus udara dan membunuh Mung. Mati untukku. Mung menebas dengan pedang perunggu. Kapan? Pedang perunggu, yang bertabrakan dengan 1 tanduk Fusiu, meledak dengan raungan yang mengejutkan. Dengan kekuatan tak berujung, itu menyapu ke segala arah dan memotong tanah di puncak gunung Fengyun dengan banyak bekas pedang yang mengerikan. Kembali. Orang lain di tempat kejadian tidak berani tinggal sama sekali dan menjauh. Luming, dengan orang-orang dari Liga Naga, juga mundur jauh, menjaga jarak dari medan perang. Ayo pergi. Saat ini, 4 master teratas lainnya, juga menembak, satu demi satu ke dalam tubuh Tuhan yang asli, bergegas ke Mung. Salah satunya berubah menjadi laba-laba raksasa, tetapi dengan 18 cakar dan mulut, jaring laba-laba besar perang duniai terbang keluar dan menyelimuti ke arah Mung. Selain itu, ada seorang pemuda yang berubah menjadi ular besar berwajah manusia. Dia membuka mulutnya dan menyemprotkan kabut beracun. Permulaan langit dan bumi melahirkan banyak dewa primitif, yang berbagai bentuknya, bahkan banyak, merupakan nenek moyang dari berbagai ras saat ini. Oleh karena itu, ada berbagai macam dewa primitif. Keempat tuan muda ini juga merupakan penguasa dari satu sisi kekuatan. Mereka setenar Bingtong dan Liu Tianxin di Gunung Fengyun. Mereka juga akan memasuki perubahan ke-8. Kekuatan bertarung mereka tidak buruk. Keempat orang itu bergandengan tangan, bukan untuk menyerang musuh, melainkan untuk menjebak musuh. Segala macam cara digunakan untuk menutupi musuh.
Pecahkan untukku. Meng memblokir serangan Fusiu dan menebas secara horizontal, mencoba mematahkan pengepungan dari empat tuan. Namun, tubuh keempat master berkedip untuk menghindari serangan Mung, dan kemudian menggunakan cara mereka untuk membombardir Mung, hanya untuk menjebaknya. Untuk sesaat, Mung agak terpengaruh dan melambat. Misalnya, bisa ular jenis itu, mengerikan, bisa melumpuhkan saraf. Jaring laba-laba semacam itu sangat sulit. Pedang Manke dipotong, dan tidak menyebar sekaligus. Sebaliknya, itu hampir terjerat. Fusiu tidak melewatkan kesempatan itu. Sayapnya mengepak dengan liar dan dia menabrak Mung. Kong! Foso membenturkan kepalanya ke Mun, membuat suara gesekan yang keras. Armor batu Mung, yang seperti kristal, bergetar hebat. Pada saat berikutnya, dengan satu klik, baju besi batu itu pecah menjadi celah dan ditikam oleh salah satu sudut Fusiu. Mung meraung, mundur beberapa langkah, lalu memukul Fusiu dengan pukulan dan mengusirnya. Tapi masih ada lubang darah di tubuh Mung, dan masih ada lebih banyak darah. Terbuka. Empat pemuda lainnya sangat gembira melihat pemandangan itu. Selama dia bisa menembus pertahanan, itu mudah dilakukan. Dia bisa membunuh Manke. Lakukan yang terbaik. Empat pemuda Tianjiao lainnya, dengan seluruh kekuatan mereka dan berbagai cara untuk menjebak musuh, mengerumuni Manke. Mereka menetapkan larangan berat, dan Manke berjuang keras, tetapi sulit untuk keluar sebentar, dan gerakannya sangat terpengaruh. Di sisi lain, Fusiu mulai menyerang lagi, tubuhnya seperti pisau besar, menghantam tubuh Fusiu. Fusiu meraung, dan armor batunya rusak lagi, dan luka yang dalam muncul. Daging dan darah mengalir melalui daging dan darah. Mung meraung kesakitan, meraung seperti guntur. Jangan sakiti Tuan Mung. Jika kamu ingin menang dengan lebih banyak, kami akan menjadi lawanmu. Kemudian, selusin sosok, seperti kilat, bergegas ke Fusiu dan yang lainnya. Ini lebih dari 10 orang barbar tua. Mereka sangat tua. Mereka memiliki sedikit umur panjang. Mereka kurus dan kurus, tetapi mereka sangat kuat. Masing-masing dari mereka adalah dewa puncak. Mereka adalah tiga sosok yang terbangun dari faktor kekuatan ilahi yang asli. Saat pertama kali memasuki dunia, Lumi menderita barbar tua semacam ini. Orang-orang barbar tua ini, melihat Manke dikalahkan, segera bergegas keluar. Mencari kematian. Kau akan menjebaknya, orang-orang tua ini, berikan padaku. Suara Fusiu terdengar, cahaya dingin di matanya menyala, sepasang sayap tiba-tiba mengepak, dan tubuhnya meledak, mengeluarkan raungan yang mengerikan. Wah, wah. Pada saat berikutnya, dari atas kepala Fusiu, serangkaian lampu pisau meledak dan menebas para tetua barbar itu. Cahaya pisau mengaum, kecepatannya luar biasa, terbang di depan seorang lelaki tua untuk menanggung beban. Kerusak. Orang tua barbar itu meraung, memegang kapak besar, memotongnya dengan kapak, mencoba mematahkan cahaya pisau. Sebaliknya, ketika kapak dipotong oleh cahaya pedang, wajahnya berubah dengan liar. Kemudian dia melihat kapak perang di tangannya dihancurkan secara langsung. Cahaya pedang melintas, membelah lelaki tua itu menjadi dua, dan hidupnya hancur. 3419. Pedang lainnya terus membunuh orang barbar lainnya. Puff, puff, puff. Cahaya darah dan cahaya pisau menyala. 5 atau 6 tetua barbar terbelah dua dan jatuh di tempat. Tidak, kembali. Wajah lelaki tua barbar lainnya berubah dengan liar, mundur dengan liar, dan kemudian berkumpul bersama untuk membentuk barisan untuk melawan Fusiu. Kembali sekarang, sudah larut, bunuh. Suara acuh tak acuh Fusiu terdengar, sayapnya melambai, dan tubuhnya yang besar berubah menjadi pedang besar. Dia bergegas ke para tetua barbar itu dan bertabrakan dengan barisan di bawah kain lawannya. Saat cahaya dan jeritan menghilang, hanya ada satu orang di langit, sementara para tetua barbar itu menghilang. Sekelompok orang tua yang tidak bisa melakukan apa yang mereka bisa. Fusiu berbicara dengan acuh tak acuh. Banyak orang, terutama orang barbar, berwajah buruk, tetapi mereka ketakutan. Kekuatan Fusiu benar-benar mengerikan. Orang barbar tua, bisa dikatakan, sangat kuat dalam kekuatan tempur mereka. Faktor kekuatan dewa asli telah terbangun 3 kali, dan umur panjang mereka tidak banyak. Mereka telah berlatih selama 5 tahun bintang. Kekuatan semua jenis keterampilan sihir juga sangat mengerikan. Kekuatan tempur mereka hampir mencapai puncak Raja Dewa. Namun, dibandingkan dengan kesombongan mengerikan Fusiu, masih ada celah besar, yang tidak bisa dilawan sama sekali. Hanya beberapa napas dan lebih dari selusin tetua barbar yang kuat terbunuh. Fuso, aku ingin kau mati. Saat ini, Mung meraung dengan marah, tubuhnya bersinar, dan dia memanfaatkan kesempatan itu. Dia melambaikan pedang perunggu dengan liar dan memotong ribuan pedang dalam sekejap. Serangan dari 4 tuan di sekitar akhirnya memecahkan sedikit celah, dan Manke meledak. Jangan biarkan dia keluar dari masalah. Kelilingi dia. Keempat tuan muda itu banyak minum, tubuh mereka bersinar, dan segala macam serangan dari musuh yang terperangkap bermunculan lagi.
Pada saat yang sama, Voltaire bergegas ke Mung. Tapi saat ini, mata Mung menunjukkan warna yang ganas, lalu mulutnya terbuka, dan sepotong kerangka seputih salju terbang keluar dari mulutnya. Ya, itu kerangka. Begitu terbang keluar, ada bau yang tidak enak. Mengaum. Saat berikutnya, sepotong tulang seputih salju, benar-benar mengeluarkan raungan yang mengerikan. Suara gemuruh, membentuk suasana misterius, menyebar ke segala arah. Fu Xiu dan keempat Tian Jiao adalah yang pertama menanggung beban. Mereka diselimuti oleh nafas ini, dan kemudian tubuh mereka menjadi kaku. Kemudian mereka menunjukkan warna rasa sakit. Semua serangan berhenti dalam sekejap. Raungan dengan cepat menyebar ke kejauhan. Banyak orang diselimuti, beberapa wajah orang berubah dengan liar, dan beberapa orang dengan prestasi rendah bahkan berteriak dan menunjukkan rasa sakit di wajah mereka. Ini serangan jiwa, menjauhlah dariku. Wajah Lu Ming berubah, karena dia dengan jelas merasakan bahwa ketika nafas mengalir melalui tubuhnya, itu berubah menjadi energi aneh dan mengalir ke jiwanya. Namun, jiwanya dijaga oleh gulungan gambar Jingyu, yang menghalangi energi ini. Tapi anggota lain dari Liga Naga tidak bisa melakukannya. Beberapa orang menunjukkan rasa sakit dan beberapa berteriak. Mendengar kata-kata Lu Ming, mereka dengan cepat mundur dan membuka jarak. Orang lain juga seperti ini, gila mundur, semakin jauh jaraknya, semakin besar dampaknya. Kita bisa membayangkan seberapa besar pengaruh yang ditanggung Fu Xiu dan empat tuan muda. Membunuh, memeraung, dan pedang perunggu itu membelah ke arah Fu Xiuli. Tidak baik. Fu Xiu terkejut. Pada saat kritis, dia berusaha keras untuk bergerak ke satu sisi, tapi itu masih selangkah terlambat. Salah satu sayapnya dipotong oleh pedang perunggu, dan langit berlumuran darah. Fu Xiu kaget dan ingin mundur. Tapi tulang yang digunakan membuat raungan lagi, dan kekuatan aneh keluar, yang membuat tubuh Fu Xiu kaku dan sedikit melambat. Serangan jiwa. Mata Lu Ming sedikit menyipit. Sepotong tulang putih ini, bisa mempengaruhi jiwa, mengerikan. Meskipun gerakan sang master hanya terpengaruh sedikit, hasil pertempuran bisa sangat berbeda. Mung ini, dari mana kamu mendapatkan harta karun ini? Apakah kamu mendapatkan petualangan dalam periode waktu ini? Hati Lu Ming berubah dan dia bingung. Terakhir kali aku melihat Manke, tubuh manusia Dewa Manke lebih kecil dari tubuh Dewa Kuno baju besi ungu, yang paling banyak setara dengan puncak tubuh Dewa Kuno baju besi biru. Terlebih lagi, sama sekali tidak ada tulang putih, jika tidak terakhir kali Lu Ming meminjam kekuatan susunan dan memaksanya ke situasi putus asa. Mung pasti akan menggunakannya. Tapi kali ini, Mung tidak hanya memiliki tulang putih, tetapi juga dewa primitif, yang langsung melampaui dewa baju besi ungu kuno ke tingkat berikutnya, tetapi juga mencapai puncak tingkat berikutnya. Kekuatan tempurnya telah melonjak banyak. Kecuali untuk petualangan, sulit untuk masuk akal. Dalam sekejap, Lu Ming mengubah banyak pemikiran, tetapi pertempuran di medan perang terus berlanjut. Manke memengaruhi Fu Xiu dengan tulang putihnya, dan kemudian pedang perunggu itu terus membunuh. Mengaum. Fu Xiu meraung dan mencoba mengendalikan dirinya melawan Mung. Pada saat yang sama, empat tuan muda lainnya juga membunuh mereka. Namun, jiwa mereka dipengaruhi oleh tulang putih, dan kekuatan mereka sangat terpengaruh. Kekuatan tempur mereka satu tingkat lebih lemah dan kecepatan mereka juga selangkah lebih lambat. Dalam sekejap, Manke dan Fu Xiu melakukan beberapa gerakan dengan benar. Fu Xiu dikalahkan, dia dipotong oleh pedang perunggu. Luka pedang beberapa ratus meter muncul, dan kepala Fu Xiu hampir terpotong. Fu Xiu terluka parah dan batuk darah. Keempat pemuda lainnya ingin kembali menjebak Mung, tetapi ketika dia melepaskan diri dari pengepungan, bagaimana dia bisa dengan mudah dijebak oleh pihak lain? Terlebih lagi, dia dibantu oleh tulang putih, seperti awan yang mendapatkan air, dengan mudah melepaskan diri dari pengepungan, dan terus membunuhnya menuju Fu Xiu. Pedang Mengat, darah membunuh Tuhan. Manke meraung dan cahaya pedang yang menyilaukan benar-benar menutupi Fu Xiu. Sesegera mungkin, satu tanduk di atas kepalanya terbang keluar dan membunuh Mung, tetapi dia ditembak mati oleh Mung. Akhirnya, Fu Xiu menjerit melengking. Lehernya dipotong oleh pedang perunggu, dan kepala besar terbang keluar. Kemudian, cahaya pedang jatuh ke seluruh langit, yang menghancurkan kepala Fu Xiu. Fu Xiu, ini musim gugur. Tidak baik. Empat tuan lainnya melihat kematian tragis Fu Xiu, dan mereka terkejut dan segera mundur. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Suara dingin Mung menyebar ke seluruh aula, melangkah maju untuk membunuh keempat tuan itu. Mengaum. Potongan tulang putih itu, tergantung di atas kepala Mung, terus mengaum. Suara itu tidak berpengaruh pada Mung sendiri, tetapi berdampak besar pada orang lain. Keempat tuan muda harus membayar banyak energi untuk melindungi jiwa mereka. Dengan cara ini, kekuatan mereka akan sangat rusak. Dalam sekejap, Mung menyusul keempat pria itu, dan pedang perunggu berubah menjadi cahaya pedang di langit dan menebas keempat pemuda itu. Keempat master bergandengan tangan untuk melawan. Awalnya,
Dengan kekuatan mereka berempat, mereka masih bisa menahan beberapa saat jika mereka bergandengan tangan, tetapi sekarang sangat sulit untuk dipengaruhi oleh tulang putih. 3420. Keempat tuan muda itu hampir tidak bisa menahan lebih dari 10 gerakan, dan salah satu dari mereka terpotong menjadi 2 oleh pedang. Dia mundur dengan liar dan menderita kerusakan berat. 1 orang terluka parah, dan 3 orang lainnya bahkan lebih tak terkalahkan. Tak lama kemudian, satu persatu terluka dan mundur, dan semuanya rusak parah. Mengirimmu dalam perjalanan. Matamu ganas. Dan orang-orang yang menonton perang menghela nafas. Tampaknya situasi kacau Gunung Fengyun akan segera berakhir dan akan disatukan. Faktanya Mangeli menang atas yang lain. Secara khusus, orang-orang di Liga Naga enggan untuk tampil di mata mereka. Mereka mengikuti Luming, bisa dibilang mereka sangat populer dan hot. Jika Gunung Fengyun bersatu dan mengikuti orang barbar, bagaimana mereka bisa diperlakukan dengan baik? Tapi sekarang situasi ini hampir hancur. Mong terlalu kuat untuk dilawan. Hasil pemberontakan itu terlalu tragis. 3 Tianjiao teratas Bingtong, Liu Tianxin dan Fu Xiu terbunuh satu demi satu, dan 4 tuan yang tersisa sulit untuk melindungi diri mereka sendiri. Meski Luming kuat, aku khawatir masih kalah dengan Manke. Di desahan kerumunan, Mong melancarkan serangan kekerasan. Keempat tuan dipukuli dan mundur. Mereka tidak hanya memuntahkan darah, tetapi juga terluka lebih parah. Tampaknya cepat atau lambat akan kalah. Aku menyerah. Aku bersedia tunduk padamu, mengelola Gunung Fengyuan bersamamu, dan menjadi wakil ketua gunungmu. Saat ini, seorang pemuda meraung. Sungguh luar biasa bagi orang yang sekarat ingin menjadi wakil buru gunung. Mong mencibir dan menolak. Kalau begitu aku bisa melakukannya tanpa menjadi wakil buru gunung. Pria muda itu meraung. Jika kamu ingin menyelamatkan hidupmu, kamu juga dapat memberimu kesempatan untuk menyerah, bersumpah demi asal-usul hidupmu, dan mendengarkan perintahku, tidak hanya di dunia ini, tetapi juga kembali ke alam semesta tanpa batas di masa depan, tetapi juga dengarkan perintahku sepanjang hidupmu. Mong berkata dengan muram. Apa, kamu tidak ingin pergi terlalu jauh. Di dunia ini, kamu bisa kembali ke alam semesta. Tidak mungkin. Pria muda itu meraung. Dia adalah kekuatan besar dari alam semesta yang luas. Dia memiliki masa depan yang cerah. Tidak apa-apa mendengarkan perintah satu sama lain di dunia ini untuk waktu yang singkat. Bagaimana mungkin dia mendengarkan perintah Manke sepanjang hidupnya? Jika kamu tidak setuju, maka pergilah ke jalan. Manke minum dingin, memotong pedangnya, dan memotong salah satu lengan pemuda itu. Selanjutnya, cahaya pedang memotong secara horizontal, ingin membunuh orang ini. Aku menyerah, aku akan menyerah. Pria muda itu berteriak. Di bawah ancaman kematian, dia tetap memilih menyerah. Meskipun dia berada di bawah kendali pihak lain sepanjang hidupnya, dia sangat tidak mau, tetapi ketika dia meninggal, tidak ada yang tersisa. Ambil ini dulu, sumpah, dan buat nanti. Sebuah ikat kepala muncul di tangan Mong dan melemparkannya ke lawannya. Pemuda itu mengambilnya, matanya berubah untuk sementara waktu, dan dia sangat tidak rela. Namun, dia merasakan peluang membunuh yang kuat dari tubuh Mong. Setelah itu, dia akhirnya menyerah. Dia mengertakkan gigi dan memasang ikat kepala di kepalanya. Sejak saat itu, hidup dan mati berada di antara pikiran Mong. Dan kamu. Kemudian Mong melihat ketiga pemuda yang tersisa. Saat ini, ketiga pemuda itu terluka parah dan tidak bisa bertarung lagi. Sebaliknya, Mong tidak terburu-buru menyerang. Dia ingin mengambil semuanya dan kembali ke alam semesta di masa depan, yang juga sangat membantunya. Bodoh sekali. Luming menggelengkan kepalanya di dalam hatinya, dan diam-diam membenci sebuah kalimat. Pria ke ini, bingung dengan kemenangannya. Biarkan Tianjiao ini bersumpah setia padanya selamanya dengan asal-usul hidupnya. Ini adalah tindakan murni mencari kematian. Tianjiao ini berasal dari kekuatan besar alam semesta. Beberapa dari mereka lebih kuat daripada Taixu Seng Chao atau orang barbar. Tianjiao dari pasukan bersumpah untuk setia pada Manke selamanya. Jika anggota pasukan yang kuat mengetahuinya, dia akan marah dan membunuh orang barbar secara diam-diam. Bukan tidak mungkin untuk membunuh Manke. Begitu Mong mati, sumpahnya tidak akan berguna. Ini juga alasan mengapa di dunia ini, orang biasa tidak membiarkan orang lain bersumpah demi asal-usul kehidupan mereka. Namun, Mong jelas tidak terlalu memikirkannya. Dia telah terbawa oleh kemenangan. Tiga pemuda yang tersisa terlihat sangat jelek. Jangan bicara, kan, aku akan mengirimmu ke jalan bersama. Mong membunuh pesawat dan meledak. Yah, aku berjanji padamu, aku berjanji. Pada akhirnya, pemuda lain berteriak dan mengalah pada ancaman Mong. Ambil. Mong mengeluarkan ikat kepala lain dan melemparkannya ke pemuda itu, yang mengambilnya dan memakainya di kepalanya. Dan kalian berdua. Kemudian, mata Mong beralih ke dua lainnya. Jika kamu ingin aku mematuhi perintahmu sepanjang hidupku, jangan berpikir itu berbeda dengan boneka, lebih baik kamu bunuh aku. Salah satu anak muda meminumnya dalam keadaan dingin. Ya, ayo lakukan.
Tidak mungkin aku menyerahkan seluruh hidupku. Kamu belum memiliki kualifikasi, teriak pemuda kedua. Tidak semua orang tidak memiliki tulang punggung. Kedua anak muda ini memiliki rasa bangga dan tulang punggung yang kuat dan lebih baik mati daripada menyerah. Kalau begitu, aku akan mengirimmu ke jalan. Ada rasa dingin di mata Mung. Napasnya pecah dan dia akan melakukannya. Sudah waktunya untuk melakukannya. Pada saat ini, Lu Ming berbisik. Setelah perkelahian, situasi di Gunung Fengyun telah banyak berubah. Sekarang, saatnya untuk bergerak. Selain itu, Run memiliki beberapa kartu di benaknya. Lu Ming melangkah keluar dan berjalan menuju Mung, langsung menarik perhatian semua orang. Sekarang ada orang yang berani keluar, apa yang ingin kamu lakukan? Pemimpin aliansi. Orang-orang Longlong juga terkejut, dan mata mereka berkilat. Apa yang ingin dia lakukan? Dalam pikiran orang lain, juga mengubah pikiran. Ya, Mung dan dua pemuda lainnya juga melihat ke arah Lu Ming. Nak, tunjukkan wajah aslimu, jangan sembunyikan kepala dan ekormu. Mengunyah, dingin. Mung, aku sudah lama tidak melihatmu. Kamu baik-baik saja. Dengan senyuman dan lambaian tangan, Lu Ming melepas jubah hitamnya dan memperlihatkan wajah aslinya. Ini kamu, Lu Ming. Mung melihat Lu Ming, berseru, dan kemudian dipenuhi dengan pembunuhan dingin. Mung, aku sudah lama tidak melihatmu, tapi kultivasiku telah meningkat pesat. Lu Ming tersenyum tipis. Lu Ming, kamu berani bertarung saat melihat kekuatanku. Hari ini adalah tanggal kematianmu. Mung mengaum, nafas yang kuat, ke arah Lu Ming, langsung mengabaikan dua orang lainnya. Secara relatif, dia ingin lebih banyak membunuh Lu Ming. Bagaimanapun, Lu Ming adalah kebanggaan Taixu Seng Chao, dan Taixu Seng Chao serta orang barbar adalah musuh yang mematikan. Dia ingin membunuh Lu Ming 10.000 kali. Lu Ming, sama sekali tidak takut, melangkah maju dan jatuh di depan dua pemuda lainnya, yang menghembuskan napas kuat. Apakah pria ini benar-benar akan melawan Mung? Siapa orang ini? Banyak orang terkejut. Aku tahu bahwa pria ini adalah pemimpin aliansi naga. Dikatakan bahwa kekuatannya tidak ada bandingannya. Pada awalnya, dia berperang melawan Bing Tong dan Liu Tianxin, dan mereka terikat dalam perang. Seseorang mengenali Lu Ming. Ternyata menjadi pemimpin aliansi naga. Banyak orang tiba-tiba menyadari bahwa pertempuran antara Lu Ming dan Bing Tong, Liu Tianxin, menyebar ke seluruh Gunung Fengyun. Terima kasih sudah subscribe Penatua.